Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Wang Zuo, mata Wang Lin menjadi serius saat dia menyerang seperti kilat. Meskipun penampilan Wang Zuo seperti orang tua, Wang Lin masih bisa mengenalinya secara sekilas. Hati Wang Zuo dipenuhi dengan kesedihan. Sepanjang jalan, lebih dari setengah dari kelompok mereka telah terbunuh. Dia telah melalui pertempuran semacam ini hampir setiap hari dan dia merasakan bayang-bayang kematian semakin gelap. Negara-negara sekitarnya semuanya kalah, mereka menghancurkan atau pengikut menjadi klan abadi yang terbengkalai. Negara budidaya peringkat 3 bukanlah medan pertempuran utama bagi klan abadi yang terbengkalai, itu hanyalah tempat bagi mereka untuk melatih anggota klan mereka yang lebih lemah. Negara Suzaku tidak terlalu peduli dengan negara budidaya peringkat 3. Pada awalnya mereka hanya mengirimkan beberapa penggarap formasi jiwa tahap awal, namun ketika perang berkecamuk, mereka menarik semua utusan mereka dan benar-benar menyerah pada negara-negara budidaya peringkat 3. Di mata negara Suzaku, para penggarap Nas Chen Sol terlalu lemah. Wang Lin tersenyum pahit saat melihat sesama anggota sekte lainnya meninggal. Dia menyaksikan 4 anggota klan abadi yang tertinggal yang jelas-jelas memiliki kekuatan yang kuat. Formasi inti tahap akhir tidak membunuh mereka melainkan mengejar mereka. Tepat pada saat ini, sebuah meteor melesat melintasi langit, mengeluarkan aura yang menakutkan. Keempat anggota klan abadi yang tertinggal terkejut dan segera menoleh. Hampir dalam sekejap, meteor tersebut menghilang dan seseorang dengan rambut putih panjang datang dari jarak jauh hanya dengan beberapa langkah. Ekspresi keempat anggota klan abadi yang tertinggal berubah. Mereka berempat menyadari kalau pria berambut putih ini mengeluarkan aura yang membuat mereka gemetar. Mereka hanya merasakan aura semacam ini dari dukun tertutup 7 di klan mereka. Transformasi jiwa, salah satu dari 4 anggota klan tertinggal gemetar dan berseru. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan lari. 3 orang lainnya segera menyusul. Mata Wang Lin dingin saat dia menamparkan tas pegangannya untuk mengeluarkan nyamuk itu. Nyamuk itu bahkan tidak menunggu perintah sebelum keluar setelah jam 4. Jeritan terdengar dari sensasi saat mereka berempat menjadi makan malam bagi nyamuk. Semua ini terjadi terlalu cepat, begitu cepat hingga Wang Zuo dan rekannya benar-benar tercengang. Wang Lin berbalik ke arah Wang Zuo dan tersenyum. Wang Zuo, apakah kamu mengenaliku? Senior, kamu, itu kamu? Wang Zuo terkejut dan segera mengenali Wang Lin sebagai orang yang telah mencapai tahap formasi jiwa di Gunung Hang Yue. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, kami belum bertemu selama bertahun-tahun dan Anda telah mencapai tahap akhir dari formasi inti. Itu layak untuk dirayakan. Lupakan saja, aku akan menerobos ke tahap Nas Chen Sol. Dengan itu, Wang Lin menunjuk ke titik di antara alis Wang Zuo. Segel di benak Wang Zuo telah dihapus karena semua kenangan kehidupan masa lalunya membanjiri dirinya, menyebabkan dia pingsan. Wang Lin dengan lembut menonton anggota sekte pengikut Wang Zuo. Semuanya kecuali satu berada pada tahap awal formasi inti sedangkan orang terakhir berada pada tahap pertengahan. Orang itu juga memiliki salah satu benih roh yang ditinggalkan Wang Lin. Wang Lin bertanya, mau kemana? Orang yang memiliki benih roh adalah seorang lelaki tua. Tubuhnya bergetar ketika Wang Lin memandangnya dan dia berkata, sekitar 10 dari kami junior dikirim ke negara Lin untuk membantu mereka. Namun, mereka kalah dari klan abadi yang tertinggal, jadi kami berusaha keras untuk kembali ke Zhao. Wang Lin memegang tas pegangannya. Sebuah batu giok terbang dan keluar dia menambahkan sedikit domainnya ke dalamnya. Dia melemparkan batu giok itu kepada orang tua itu dan berkata, ambillah batu giok ini. Itu bisa membuat kalian tetap aman sampai kalian mencapai Zhao. Pergi. Orang tua itu memegang batu giok itu seperti harta karun dan membungkuk berkali-kali ke arah Wang Lin. Baginya, batu giok ini adalah hidupnya. Wang Lin memposisikan tangannya untuk meraih Wang Zuo dan kemudian mereka menghilang. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan kemudian membungkuk dalam-dalam ke arah tempat Wang Lin menghilang. Busur ini dengan itikat baik tanpa memikirkan orang lain. Seorang pria parubaya kekar di dekatnya dengan hati-hati bertanya, Paman bela diri, siapa senior itu?
Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan kenangan saat dia berkata, dia adalah satu-satunya pendukung formasi jiwa di negaraku. Pembudidaya formasi jiwa, dia adalah seseorang dari Zhao. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam. Hehe, kamu seharusnya sudah mendengar namanya sebelumnya. Orang tua itu terbang dan anggota sekte lainnya segera mengikuti. Wang Lin, namanya Wang Lin. Saat kata Wang Lin keluar, semua orang, termasuk pria kekar itu, gemetar dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Di dunia memikirkan Zhao, nama Wang Lin mewakili niat membunuh yang luar biasa dan bencana yang berakhir di dunia. Pada hari itu, darah mengalir seperti sungai dan tanah Zhao diwarnai merah karena darah. Tidak ada yang bisa melupakan hari itu. Bahkan hingga saat ini, musibah yang mewakili keluarga Teng masih diturunkan di dunia budidaya Zhao. Itu selamanya tersimpan di hati orang-orang dan menjadi tujuan banyak persahabatan muda. Di puncak gunung, Wang Zuo perlahan terbangun. Matanya dipenuhi kebingungan pada awalnya, tapi perlahan menghilang. Lalu dia dengan tenang melihat sosok putih yang berdiri di dekatnya. Wang Lin, suara pahit datang dari Wang Zuo. Wang Zuo, Wang Lin berbalik dan tersenyum. Wang Zuo menatap Wang Lin saat kenangan masa lalu terlintas di kepalanya sampai saat istrinya meninggal di tangannya, lalu dia menghela nafas. Terima kasih. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya kamu dan aku yang tersisa dari klan Wang lama. Tidak perlu berterima kasih padaku. Wang Zuo sedikit ragu-ragu lalu bertanya, kamu, pada tingkat kultivasi apa kamu, bisakah kamu mencapai tahap transformasi jiwa? Saya belum mencapai tahap transformasi jiwa. Wang Lin melihat ke kejauhan. Waktu berlalu begitu cepat, saya masih ingat kita di sekte Hang Yue, sayang, Wang Zuo menghela nafas. Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, Wang Zuo, apa yang terjadi di planet Suzaku dalam beberapa tahun terakhir? Bagaimana klan abadi yang terbengkalai muncul di sini? Wang Zuo terkejut dan bertanya, kamu tidak tahu. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Saya tidak berada di planet Suzaku selama 7 tahun terakhir. Hati Wang Zuo bergetar. Meskipun Wang Lin dengan santai mengatakannya, itu terdengar gila baginya. Bukan di planet Suzaku, itu berarti budidaya Wang Lin bisa menembus atmosfer. Wang Zuo menarik napas dalam-dalam dan menceritakan semua yang dia ketahui kepada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi hatinya kacau. Klan abadi yang terbengkalai telah menyerbu dan hampir semua negara budidaya peringkat 3 telah jatuh. Negara budidaya peringkat 4 juga tidak aman. Negara Suzaku melawan dengan kekuatan penuh, tapi mereka masih terus dipukul mundur. Sekte mayat membantu klan abadi yang terbengkalai dengan kekuatan penuh dan 5 negara budidaya peringkat 4 telah mengkhianati Suzaku. Klan abadi yang tertinggal telah menduduki setengah dari planet Suzaku. Wang Zuo berkata, rumor mengatakan bahwa klan abadi yang terbengkalai mengirimkan 9 orang dan 5 identitas mereka telah terungkap. Masih ada 4 yang tersisa, tapi tidak ada yang tahu siapa mereka. Mereka harus berada di negara budidaya peringkat 5 atau lebih tinggi dan mungkin memegang posisi yang sangat tinggi. Wang Lin merenung. Ia tidak pernah menyangka hanya dalam beberapa tahun saja perubahan sebesar itu akan terjadi. Sekte Pemurnian Jiwa, Wang Li dalam. Dia harus segera kembali ke Sekte Pemurnian Jiwa untuk melihat apakah ada perubahan di sana. Informasi Wang Zuo sebagian besar hanyalah rumor dan bukan fakta, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang Sekte Pemurnian Jiwa. Wang Zuo merenung sedikit dan perlahan bertanya, Wang Lin, bisakah kamu kembali ke Zhao dan menyelamatkannya dari bahaya? Selain itu, keluarga Wang kami masih memiliki keturunan yang tinggal di Zhao. Dalam beberapa tahun terakhir ini, saya diam-diam merawat mereka. Aku berharap manusia tidak akan ikut campur dalam perang, tapi saat aku pergi, aku mendengar bahwa klan abadi yang terbengkalai sedang mencari manusia dengan akar roh. Saya khawatir keluarga Wang mungkin memiliki anak dengan akar roh yang akan menarik perhatian klan tertinggal abadi. Sayangnya, saya sudah bertahun-tahun tidak pulang ke rumah, jadi saya tidak tahu apakah ada orang seperti itu di keluarga. Planet Suzaku, negara Zhao, malam hujan. Sebuah kereta kuda melaju kencang di luar ibu kota Zhao. Seorang pria gagah dan kekar duduk di depan gerbong dan menjentikkan cambuknya. Ya, dia terlihat sangat cemas dan terus melihat ke belakang. Saat kuda-kuda itu merasakan sakit akibat cambuk, mereka meringkik dan berlari lebih cepat. Ibu, kita akan pergi kemana?
Suara lembut seorang anak kecil terdengar dari dalam gerbong. Ibu akan mengantarmu ke rumah leluhur kami. Hanya di sana UR akan aman, sebuah suara lembut dan mempesona menjawab anak itu dari dalam gerbong. Suara ini juga mengandung sedikit kecemasan. Anak bernama UR terus berkata, "Ibu, saya sedang belajar dengan pangeran ketiga kemarin dan dia memberitahu saya bahwa Zhao sangat berbahaya saat ini, sepertinya seseorang sedang bertarung dengan makhluk abadi itu." "Ibu, apakah seperti itu?" "UR, istirahatlah. Jangan banyak bertanya." Suara berat seorang pria terdengar dari dalam gerbong. Ada 3 orang di dalam gerbong, sepasang suami istri dan anak mereka. Wanita itu mengenakan gaun pengadilan. Dia sangat cantik dan titik kecantikan di sudut mulut memberinya pesona yang lebih besar. Jubah pria itu terbuat dari kulit ular piton. Dia mengeluarkan aura yang menindas bahkan tanpa merasa marah. Dia sudah lama berada di posisi tinggi, jadi dia mendapatkan aura tertentu. Sedangkan untuk anak-anak, dia tampak berusia sekitar 6 atau 7 tahun, pipinya agak merah muda, dan kulitnya sangat putih. Dia sangat manis. Bagian dalam gerbong tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah teriakan pengemudi dan suara hujan. UR dengan patuh mengangguk. Dia merasa lelah, jadi dia perlahan tertidur di pelukan wanita itu. "Tuanku, UR," mata wanita itu memerah dan tidak bisa melanjutkan. Pria itu menghela nafas dan perlahan berkata, "Semua makhluk abadi di ibu kota telah kembali ke sekte mereka untuk bersiap menghadapi pertempuran. Para penyerbu sangat kuat, dan sejauh yang saya tahu, makhluk abadi Zhao telah mengalahkan dan berkumpul di satu tempat." Wanita itu menyeka air mata dari sudut matanya dan berbisik, "Mengapa orang-orang itu mencari anak kemana-mana?" Pria itu menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pahit. "Tadi malam, saya diam-diam berbicara dengan raja dan menemukan bahwa mereka sedang mencari anak-anak dengan kualifikasi untuk menjadi abadi. Saya khawatir mereka merencanakan sesuatu yang besar. Sayangnya, jika saja kakek buyut ada di sini, semuanya akan lebih baik." Mata wanita itu berbinar ketika dia berkata, "Kakek buyut adalah orang yang aneh, bahkan makhluk abadi lainnya di ibu kota harus menghormatinya. Sayangnya, kami tidak dapat memasangnya. Aku khawatir kakek buyut tidak punya waktu untuk mengurus kita. Sektenya mungkin telah diserang oleh para penyerbu itu juga. Sekarang satu-satunya harapan yang tersisa adalah rumah leluhur." Pria itu menghela napas saat diumumkan pada anak itu. Di dalam ibu kota, 3 anak telah dibawa pergi oleh penjajah. Apakah mereka masih hidup atau mati, tidak diketahui pastinya. UR adalah anak keempat dan pria ini telah melakukan segala yang dia bisa untuk menyelamatkan anaknya. Wanita itu memandangi anak yang sedang tidur itu dan berbisik, "Tuanku, apa istimewanya rumah leluhur?" Pria itu merenung sebelum menenangkan pikirannya dan berkata, "Saya tidak tahu apa istimewanya itu. Hanya saja seorang leluhur yang abadi pernah meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa jika keluarga Wang saya menghadapi bencana besar, datanglah ke rumah leluhur dan olesi darah keluarga pada sesuatu. Saya diberitahu bahwa melakukan hal itu dapat menyelamatkan hidup kami." Wanita itu terkejut. Dia telah menikah dengannya selama bertahun-tahun tetapi belum pernah mendengar hal ini. Dikatakan bahwa, sebelum keluarga Wang saya memasuki ibu kota, muncul makhluk abadi yang berkali-kali lebih kuat dari kakek buyut. Tidak ada yang bisa dihentikan. Rumah leluhur memiliki sesuatu yang dia tinggalkan, mata pria itu berbinar. Bahkan lebih kuat dari kakek buyut, mata wanita itu dipenuhi rasa tidak percaya saat dia bertanya, apakah leluhur abadi itu masih hidup? Pria itu merenung sedikit dan dengan ragu berkata, kakek buyut telah hidup lebih dari 200 tahun. Nenek moyang yang abadi seharusnya bisa hidup lebih lama lagi, jadi dia seharusnya masih hidup. Mata wanita itu berbinar dan dia dengan cepat berkata, jika leluhur abadi itu dapat membantu kita, maka UR akan aman. Pria itu geli dan tersenyum pahit. Itu hanya rumor. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah. Namun, pria itu berpikir. Wanita itu dengan cepat bertanya, ada apa? Catatan keluarga Wang saya menyatakan bahwa 200 tahun yang lalu, ada keluarga kuat yang ada di dunia fana dan abadi Zhao. Keluarga itu bernama Teng. Keluarga Teng begitu kuat sehingga semua makhluk abadi harus menerima perintah dari mereka dan Raja Dunia Fana harus tunduk pada mereka. Keluarga Teng adalah musuh bebuyutan keluarga Wang saya.
Suara pria itu menggema di dalam gerbong. Kemudian, dalam semalam, keluarga Teng hancur, semua anggota keluarga mereka tersebar. Dikabarkan bahwa orang yang dijanjikan mereka adalah leluhur abadi itu. Kereta itu bergerak sangat cepat dan 3 hari kemudian mereka tiba di sebuah istana. Rumah ini tidak terlalu besar, 200 tahun yang lalu, tempat itu masih menjadi bagian dari desa sebelum dibeli oleh keluarga Wang. Itu masih tetap sama seperti 200 tahun yang lalu. Setelah berhenti-berhenti, pria botak dan kekar itu melompat dari kotak dengan ekspresi lelah. Dia membuka pintu dan dengan hormat berkata, "Tuanku, kami telah tiba." Pria itu turun dari kereta dan memandangi istana dengan sedikit pemandangan di matanya. "Saat saya kecil, saya tinggal di sini selama 1 tahun bersama ayah saya. Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu, tapi tempat ini tidak berubah sama sekali." Wanita itu mengikuti turun dari kereta. Mata besar Yuer terbuka saat dia melihat ke arah istana. "Ikuti aku," kata pria itu dengan nada dalam dan berjalan ke depan. Tidak ada satupun pelayan di istana, hanya beberapa orang lanjut usia. Para tetua ini adalah pengikut keluarga Wang yang paling setia. Meski mereka semua berambut putih, mata mereka masih dipenuhi kehidupan. Satu tampilan dari mereka bisa membuat hati siapapun bergetar. Pria botak itu merasa ketakutan saat melihat orang-orang tua tersebut. Dia merasa salah satu dari mereka bisa mengalahkannya dalam satu gerakan. Matanya tiba-tiba bersinggungan pada salah satu lelaki tua itu. Setelah mengenali barang yang ada di tangannya, dia terkejut dan langsung mengenali siapa lelaki tua itu. Orang tua ini adalah ahli nomor 1 di dunia seni bela diri. Pria itu tidak mengucapkan kata pun saat dia berjalan jauh ke dalam istana. Jauh di dalamnya ada rumah yang tampak sangat normal. Yuer dengan penasaran bertanya, "Ayah, apakah ini rumah leluhur kita?" Pria itu mengangguk. Dia berbicara ketika suara gemuruh datang dari ketenangan. Kemudian 2 pria dengan tato menutupi sebagian tubuhnya tiba-tiba muncul di atas manor. Salah satu dari mereka dengan murung memandang orang-orang di bawah dan berkata, "Kalian berlari kencang." Ekspresat berubah. Dia segera menghadap istrinya dan dengan getir berkata, "Yang abadi yang terhormat, pertempuranmu adalah dengan yang abadi lainnya, mengapa kita bisa menjadi manusia?" Para tetua di sekitarnya menatap keduanya di udara dengan mata seperti kilat. Orang dengan ekspresi muram dengan dingin menatap pria itu dan mengulurkan tangan. Tujuan hari ini adalah anak dengan akar roh. Tepat pada saat ini, semua tetua di sekitarnya mengaum dan menghalangi pria itu. Namun, tubuh mereka tidak mampu melawan, sehingga semua batuk darah mereka lalu terlempar ke samping. Ekspresi pria itu berubah drastis. Dia segera meraih istri dan anaknya dan menyeret mereka ke rumah leluhur. Setelah memasuki rumah leluhur, keringat dingin membasahi dahi pria tersebut. Mata merah saat dia dengan cepat menekan serangkaian tablet, menyebabkan kompartemen rahasia terbuka. Dia segera menggigitnya dan menggunakan darah untuk menggambar simbol di kompartemen rahasia. Simbol ini adalah sesuatu yang harus diukir oleh setiap generasi kepala keluarga ketika mereka menjadi kepala keluarga. Tepat pada saat ini, dengan suara keras, dinding rumah leluhur berubah menjadi debu saat orang yang tampak muram masuk. Wanita itu berdiri di depannya dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Pada saat ini, tempat pria itu menggambar simbol itu mengeluarkan cahaya misterius dan sepotong batu giok melayang keluar dari kompartemen rahasia. Kekuatan misterius dengan cepat mengelilingi area tersebut. Ekspresi orang yang tampak muram itu tiba-tiba berubah. Dia menunjukkan ekspresi tidak percaya dan dengan cepat mundur. Temannya di udara juga menyadari kekuatan misterius itu dan hendak menyelidikinya. Tetapi pada saat ini, potongan batu giok itu melintas. Orang yang tampak muram itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan ketika pembuluh darah di dahinya menonjol dan dia dengan cepat mundur. Teror memenuhi matanya. Dia bisa merasakan aura destruktif datang dari batu giok. Aura ini adalah sesuatu yang bahkan anggota 4 daun klannya tidak bisa menolaknya. Tapi begitu batu giok itu diaktifkan, orang yang tampak muram itu tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup dengan tingkat kultivasinya. Batu giok itu bersinar sekali dan orang yang tampak muram itu mengeluarkan darah saat dia diusir dari rumah leluhur. Dia jatuh ke tanah dan langsung mati. Temannya yang hendak pergi menyelidiki tiba-tiba berhenti dan segera berbalik untuk melarikan diri. Dia bisa merasakan aura yang tidak mungkin dia hindari datang dari dalam rumah.
Namun, sebelum dia sampai jauh, batu giok itu muncul sekali lagi. Dia batuk seteguk darah dan jatuh dari langit, mati. Pemandangan aneh ini menyebabkan ketiga orang di dalam rumah leluhur sangat terkejut. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri, rumornya benar. Giok yang ditinggalkan Wang Lin di sini berisi sepotong kecil ji realem miliknya. Dengan budidayanya saat itu, setiap penggarap Nas Chen Sol akan segera mati sebelum itu. Saat ini, di kaki Gunung Hang Yue di luar Sekte Tiandao, sebagian besar kultivator Zhao sedang berkumpul. Wajah mereka dipenuhi amarah saat mereka menatap ke kejauhan. Mereka semua menatap satu-satunya orang yang melayang di udara. Sebagian besar tubuh orang ini dipenuhi tato. Hanya dengan berdiri di sana, dia memancarkan aura yang kuat. Suara serak terdengar dari orang itu. Negara budidaya ini memang menarik. Apakah menurut kalian ada harta karun di sini yang dapat memungkinkan kalian membalikkan situasi? Seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah hitam keluar dari Sekte Tiandao. Dia menatap anggota klan abadi yang tertinggal dengan kebencian di matanya dan berkata, "Kamu bisa mencobanya." Orang itu tertawa ketika matanya bersinar dan auranya mengungkapkan kekuatan sebenarnya. Tatonya berpindah-pindah hingga akhirnya meninggalkan tubuhnya dan membentuk naga yang terbang mengelilinginya. Menarik, saya tidak dikirim ke sini untuk berurusan dengan Anda para kultivator rendahan. Saya hanya lewat saja. Namun, karena kamu bertanya, sekarang aku ingin melihat harta karun apa yang membuat kalian begitu percaya diri. Matanya menunjukkan ekspresi jijik. Sebagai dukun berdaun 6, kecuali dia bertemu dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir, tidak ada orang lain yang menjadi ancaman baginya. Dia tidak percaya bahwa kultivator formasi jiwa tahap akhir akan ada di negara budidaya peringkat 3 belaka. Dengan satu langkah, dia mendekati Sekte Tiandao. Naga-naga di sekelilingnya mengaum dan terbang menuju Sekte Tiandao. Naga bertato itu bergerak seperti kilat. Semua yang melibatkan Zhao yang tersisa menahan napas saat mereka melihatnya dan mata mereka semua menunjukkan cahaya misterius. Ada rumor bahwa seorang mitra asli Zhao mencapai tahap jiwa formasi di sini 200 tahun yang lalu. Rumornya, dia telah meninggalkan sebuah ukiran kayu dan siapapun yang mendapatkannya bisa menjadi murid langsungnya. Tempat penyimpanan ukiran kayu itu dikelilingi oleh sebagian dari perasaan keilahiannya. Jika tidak ada orang yang ditentukan, itu tidak akan terbuka. Namun jika Zhao menghadapi bencana besar, ukiran ini akan mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Saat naga mendekat, seluruh gunung Hang Yue berguncang saat ukiran kayu terbang ke langit. Saat ukiran kayu muncul, naga yang menyerang bergetar dan mata pria dari klan abadi yang terbengkalai mengungkapkan cahaya misterius. Jadi ada harta karun dengan sedikit domain di dalamnya yang ditinggalkan oleh seorang penggarap formasi jiwa. Namun tingkat budidaya formasi jiwa ini terlalu rendah, baru pada tahap awal formasi jiwa. Bahkan jika dia datang secara pribadi, aku masih bisa membunuh di sini, jadi bagaimana harta karun bisa menghentikanku? Setelah lelaki tua dari klan Forsaken Immortal selesai berbicara, cahaya misterius di matanya menghilang dan sekali lagi mereka dipenuhi dengan rasa yang jelek. Saat dia berbicara, dia menunjuk ukiran itu dengan tangannya. Naga bertato menyerang ukiran kayu, menciptakan ledakan sonik. Para penggarap Zhao yang berkumpul di sini semua memandang ke arah ukiran kayu. Ukiran itu merupakan simbol harapan dan sangat dihormati di Zhao. Ukiran itu bergetar lembut dan bersinar terang. Kemudian cincin cahaya memanjang darinya dan dipanggil dengan naga bertato. Pembawaan. Dengan rangkaian poni, tato yang membentuk naga menjadi tidak stabil dan melemah. Akhirnya, sebagian besar tato naga hancur dan menghilang. Naga tato yang tersisa semuanya menjadi lebih kecil dengan satu ukuran. Para pembudidaya Zhao menjadi bersemangat ketika mereka melihat ini. Apa ini? Ukiran ini memang menarik. Akan sia-sia jika menghancurkannya. Mata anggota Forsaken Immortal Clan berbinar saat dia membuka tangannya dan beberapa tato yang tampak kuno muncul. Tato-tato ini melingkari dirinya saat dia mengambil langkah dan berjalan ke depan. Ukiran kayunya menyala sekali lagi. Cincin cahaya meluas dan menyentuh tato di sekitar anggota klan abadi yang terbengkalai. Cincin cahaya itu bergetar hebat, namun tidak mampu menahannya dan akhirnya menghilang. Dengan satu langkah, anggota klan abadi yang tertinggal tiba di puncak gunung Hang Yue. Dia mengulurkan tangan dan hendak mengambil ukiran kayu itu.
Namun cahaya dari ukiran kayu itu tiba-tiba menjadi sangat menyilaukan sehingga mencapai seluruh area, namun rasa samar-samar di mata anggota klan abadi yang terbuang itu masih ada. Dia mengulurkan tangan dan menekan ukiran kayu itu. Bahkan jika pemilikmu datang sendiri, aku akan tetap mengambilnya kapanpun aku mau. Pria itu mengambil ukiran kayu itu, melihatnya, dan tersenyum. Ini memang sebuah harta karun. Jika ada kesempatan di masa depan, saya ingin melihat junior yang meninggalkan ukiran ini. Seluruh gunung Hang Yue menjadi sunyi. Semua petani diam-diam berpikir, simbol harapan mereka begitu mudah diambil. Kelihatannya kehancuran Zhao tidak bisa dihindari. Penghinaan di mata lelaki tua klan abadi yang terbengkalai menjadi lebih kuat saat dia perlahan berkata, melihat fakta bahwa aku mendapatkan harta karun ini, aku tidak akan terlalu keras pada kalian. Menyerah dan bawahan menjadi klan abadiku yang terberjanji kepada Anda bahwa ini jauh lebih baik daripada berada di bawah negara Suzaku. Ukiran kayuku bukanlah sesuatu yang bisa kamu ambil. Suara tenang datang darinya dan tak lama kemudian, dua sosok muncul. Orang tua klan abadi yang tertinggal tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Yang membuatnya takut adalah seseorang bisa mengaku ke dalamnya tanpa dia sadari. Dua orang yang muncul dari keterkejutannya adalah Wang Lin dan Wang Zuo. Saat keduanya muncul, beberapa orang mengenali Zhao mengenali Wang Lin. Leluhur, leluhur, satu demi satu teriakan kegembiraan datang dari para penggarap di bawah. Segera, teriakan-teriakan ini sepertinya menjadi satu-satunya suara yang tersisa di dunia. Leluhur, Wang Lin tersenyum tipis dan mengangguk. Teriakan itu semakin keras. Ekspresi lelaki klan abadi yang terbuang itu sangat jelek. Rasa jijik di matanya telah lama hilang dan digantikan dengan rasa takut yang mendalam. Puan, dia membuka mulut untuk berbicara tetapi segera dipotong oleh Wang Lin. Serahkan kembali ukiran kayuku. Meskipun nada bicara Wang Lin lembut, namun mengandung aura yang kuat. Ekspresi lelaki tua klan abadi yang terbuang itu suram. Sekilas, orang ini tampak seperti berada di puncak tahap akhir formasi jiwa. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia bisa merasakan kekuatan misterius di dalam diri orang ini. Dia telah mendengar tentang kekuatan ini dari para senior di klan. Kekuatan ini adalah tanda dari seorang yang terlibat transformasi jiwa. Setelah merenungkan sedikit, dia melemparkan kayu itu ke arah Wang Lin tanpa ragu-ragu. Saat Wang Lin mengangkat tangannya untuk menangkap ukiran kayu, lelaki tua itu berteriak, "Tato," meledak. Dalam sekejap mata, sejumlah besar tato muncul dari ukiran kayu dan meledak, menciptakan kekuatan yang dahsyat. Wang Lin tetap tenang dan menunjuk ledakan itu dengan tangannya. Pertemuan itu dikelilingi oleh kekuatan misterius dan dikompres menjadi bola kecil. Bola itu terisi secepatnya dan berisi kekuatan ledakan dari semua tato itu. Ekspresi tua klan abadi yang terbuang itu berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa serangannya akan mudah diblokir oleh Wang Lin. Transformasi jiwa, dia menahan diri dengan getir pada dirinya sendiri sebelum berbalik tanpa ragu untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang melawan seorang penggarap transformasi jiwa. Saya tidak percaya nenek-nenek moyang negara budidaya peringkat 3 adalah monster tua transformasi jiwa. Bagaimana saya bisa begitu tidak beruntung bertemu orang seperti ini? Hati lelaki tua klan abadi yang tertinggal itu terasa pahit. Saat dia hendak pergi, langit menjadi gelap. Suara keras dan robek terdengar dan keretakan spasial yang besar muncul untuk menghalangi pengungsinya. Orang tua ini berhenti ketakutan. Apakah aku membiarkanmu pergi? Wang Lin dengan dingin menatap orang itu sebelum menempatkan perasaan ilahi baru ke dalam ukiran kayu. Dia melemparkan ukiran kayu itu dan tenggelam kembali ke gunung Hang Yue. Ekspresi lelaki tua itu muram saat dia perlahan berkata, "Tuan, sesuai perjanjian, negara Suzaku menyerahkan semua negara budidaya peringkat 3 agar kami dapat menahan serangan kami terhadap negara budidaya peringkat 4. Apakah Anda ingin perjanjian itu?" Wang Lin mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa yang membuat perjanjian denganmu?" Suzi, orang tua itu terkejut. Dia melirik Wang Lin dan berkata, "Karena Tuan adalah seorang yang terhubung dengan formasi jiwa, Anda harus mengenal Qian Feng. Dialah yang mewakili Zuxi dan menandatangani perjanjian dengan Tuan muda kita." Qian Feng, mata Wang Lin menjadi serius. Dia telah mendengar nama ini 2 kali, sekali dari Liu Mei dan yang kedua sekarang.
Wang Lin dengan dingin berkata, konyol. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah bola yang berisi kekuatan ledakan. Bola itu berubah menjadi bayangan saat terbang menuju lelaki tua klan abadi yang terbengkalai. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat dia menunjuk ke alisnya. Lampu hijau bersinar dari dahinya. Tanaman raksasa dengan 6 daun tumbuh dari cahaya dan bertabrakan dengan bola. Ledakan. Orang tua itu terpaksa mundur dan batuk darah. Tanaman yang keluar dari dahinya tidak hanya tidak terluka, tetapi juga bersinar lebih terang. Namun, dia tidak mau melawan. Saat dia mundur, dia mengeluarkan tongkat ungu. Dia menggunakan tongkat itu untuk membuat riak di ruang di depannya dan dia akan menyerbu ke dalam riak. Tongkat ungu yang dia gunakan adalah cabang dari pohon reinkarnasi. Klan abadi yang tertinggal memiliki metode khusus untuk menggunakan cabang pohon reinkarnasi untuk berteleportasi kembali ke pohon reinkarnasi utama. Mata Wang Lin tenang. Dia dengan tenang mengangkat tangan kanannya dan berkata, serap. Dengan lelaki tua itu sebagai pusatnya, semua awan di area itu berkumpul membentuk cincin dan dengan cepat menyusut hingga lebarnya hanya 30 kaki. Wajah lelaki tua itu dipenuhi ketakutan. Riak yang berisi kekuatan untuk memindahkannya kehilangan efeknya dan runtuh. Tekanan kuat datang dari segala sisi dan mendarat di tubuhnya dalam sekejap mata. Dia merasakan keputusasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kepanikan di matanya semakin dalam saat tangannya membentuk tanda aneh di dadanya. Dia menekan dadanya dan mencakar 10 garis berdarah. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar dan kemudian tanaman di dahinya menyerap darah itu dengan gila-gilaan. Planet ini berkembang pesat dan memenuhi seluruh cincin. Wajah lelaki tua itu garang ketika dia berteriak, jika kamu membunuhku, akan ada kutukan tato yang melekat padamu. Jika nenek moyang klanku melihatnya, mereka akan membunuhmu. Pembuluh darah di dahinya menonjol. Meski tanaman kehidupannya sudah mati, ia masih tidak mampu menahan tekanan yang datang dari ring. Gelombang suara retakan terdengar saat cincin selebar 30 kaki itu menyusut menjadi 10 kaki. Cabang-cabang tanaman itu hancur satu demi satu. Setiap kali dahan patah, lelaki tua itu batuk darah dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Wang Lin masih tenang dan dia bahkan tersenyum. Saya telah membunuh beberapa anggota klan abadi yang terbengkalai. Apakah ini kutukan tato yang kamu bicarakan? Wang Lin menunjuk ke dadanya dan 5 bola gas abu-abu muncul. 5 bola gas ini membentuk 5 tato berkedip. Ketika dia mencoba untuk mencapai tahap transformasi jiwa, dia merasakan 5 massa gas abu-abu tersembunyi di tubuhnya. Biasanya mereka tidak akan menimbulkan bahaya apapun, nyatanya, mereka membantu energi spiritualnya bergerak lebih lancar. Orang tua itu menatap ke arah 5 bola gas abu-abu dan wajahnya menjadi pucat. Dia bisa merasakan aura dukun yang dibungkus 6 dari 5 bola gas abu-abu. Orang yang melontarkan kutukan pasti dibunuh oleh orang ini. Wang Lin dengan tenang menatap lelaki tua itu saat tangannya terulur dan menutup. Cincin itu dengan cepat menyusut dan lelaki tua itu mengeluarkan serangkaian erangan yang menyusut. Tanaman dengan 6 daun itu hancur dan ketika cincin itu menyusut, lelaki tua itu hancur menjadi bola daging dan darah. Cincin itu menghilang dan bola daging dan darah berubah menjadi awan kabut berdarah. Dengan tingkat memecahkan Wang Lin, membunuh orang ini berdetak kencang. Dia bahkan tidak perlu menggunakan harta sihir. Bagaimanapun, wilayah kekuasaannya berbeda dari para penggarap formasi jiwa lainnya, dan wilayah itu sudah mengandung energi spiritual celestial. Saat ini dia sudah setengah langkah menuju tahap transformasi jiwa. Saat dia mendapatkan cukup batu giok surgawi, dia akan mencapai tahap transformasi jiwa. Namun, jumlah batu giok langit terlalu sedikit. Wang Lin melihat ke tempat orang tua klan abadi yang tertinggal itu meninggal dan mulai berpikir. Zuxi tidak akan membuat kesepakatan dengan klan abadi yang terbengkalai. Ini aneh, ada juga Qian Feng, mata Wang Lin berbinar. Semua anggota di Sekte Tian Dao sangat bersemangat. Mereka semua memandang Wang Lin dengan hormat. Pria tua berambut putih itu keluar dari kepadatan. Dia membungkuk ke arah Wang Lin. Data, Junior Zhen Fengqiao dari Sekte Tian Dao menyapa leluhur. Salam leluhur. Saat lelaki tua itu selesai berbicara, semua kerinduan lainnya juga menyambut Wang Lin. Suara ini sangat keras dan menyebar sangat jauh. Wang Lin menahannya dan berkata, saya bukan leluhurmu. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan dengan penuh hormat berkata,
kamu menjadi nenek moyang semua leluhur di Zhao ketika kamu mencapai tahap formasi jiwa 200 tahun yang lalu di Sekte Tiandao. Saya harap leluhur tidak akan menolak gelar tersebut. Wang Lin menghela nafas dan melihat ke tanah Zhao. Di bawah dia dibesarkan. Kini setelah lebih dari 500 tahun berlalu, dia masih mengingat masa lalu. Terkadang rasanya 500 tahun terakhir hanyalah mimpi. Puan leluhur, jika Anda tidak terburu-buru, silakan tinggal di Sekte Tiandao selama beberapa hari agar junior dapat memberikan penghormatan. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan fanatisme dan rasa hormat. Wang Lin berpikir sedikit. Saat ini, Wang Zuo menghela nafas dan berkata, Wang Lin, tinggedewalah di Zhao selama beberapa hari. Apakah kamu tidak ingin melihat keturunan paman keempat? Orang tua itu memandang Wang Zuo dengan ekspresi terkejut. Wang Zuo adalah salah satu murid paling berbakat dari Sekte Tianxia Dao, jadi dia secara alami tahu dia, tapi apa yang baru saja dia katakan agak aneh. Orang tua itu melihat lebih dekat dan menemukan sesuatu yang tidak beres. Meskipun Wang Zuo tampak tetap sama, matanya bukan lagi mata Wang Zuo dari Sekte Tiandao, mereka sekarang menunjukkan perjalanan waktu. Wang Zuo tersenyum pada lelaki tua itu dan mengiriminya pesan menggunakan transmisi suara. Tubuh lelaki tua itu bergetar setelah mendengarkan dan dia memandang Wang Lin dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa ini tidak berbohong, jadi dia tersenyum pahit dan dengan hormat berkata, "Salam, leluhur. Zheng Fengqiao, Anda adalah murid yang saya bawa secara pribadi ke Sekte Tiandao. Saat itu kamu masih muda, namun dalam sekejap, bertahun-tahun telah berlalu." Wang Zuo menghela nafas. Zheng Fengqiao mengangguk dengan getir. Dia masih berusaha memahami apa yang baru saja dia dengar. Wang Lin tinggal di Sekte Tiandao. Selain beberapa orang dari masing-masing sekte, semua pembudidaya Zhao yang tersisa kembali ke sekte mereka masing-masing. Di Sekte Tiandao, Wang Lin memberikan ceramah tentang Dao kepada semua penggarap formasi inti. Ini meninggalkan tanda Dao pada mereka yang secara drastis meningkatkan peluang mereka untuk mencapai tahap Nas Chen Sol. Dia melakukan hal yang sama untuk beberapa penggarap Nas Chen Sol. Dia tidak menahan apapun saat menceritakan kepada mereka tentang pengalamannya ketika mencapai tahap formasi jiwa. Sejak saat itu, mereka tidak lagi kebingungan dan memiliki jalan yang jelas. 3 hari kemudian, Wang Lin dan Wang Zuo meninggalkan Sekte Tiandao. Sebelum Wang Lin pergi, dia meletakkan formasi di Sekte Tiandao. Itu akan menghalangi semua penggarap formasi jiwa, hanya penggarap transformasi jiwa yang bisa memecahkannya. Bagi negara budidaya peringkat 3 yang memiliki formasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, hanya negara budidaya peringkat 5 yang memiliki formasi perlindungan sekte yang kuat. Setelah melakukan satu hal terakhir ini untuk Zhao, Wang Lin tidak lagi khawatir tentang negara yang besarnya. Dia kemudian mengikuti Wang Zuo untuk diam-diam melihat keturunan keluarga Wang. Kemudian, di rumah leluhur, Wang Lin melihat Yu'er dan orang tuanya. Saat melihat Yu'er, hal itu mengingatkan Wang Lin pada Danyu dan Zhouru ketika mereka masih kecil. Dia merasa sedih saat ini. Wang Zuo mengangkat Yu'er sebagai muridnya dan mewariskan metode yang diusulkan kepadanya. Sebelum Wang Lin pergi, dia mengambil ji realem dari batu giok di rumah leluhur dan menggantinya dengan akal ilahi. Wang Zuo tidak kembali ke Sekte Tiandao tetapi tinggal bersama keluarga Wang di ibu kota. 200 tahun yang lalu, dia ditempatkan sebagai wanita hamil di keluarga Wang. Dia tetap dekat secara fisik dengan keluarga Wang baik dalam kehidupan masa lalunya maupun saat ini, jadi perasaannya terhadap mereka jauh lebih kuat daripada perasaan Wang Lin. Dia bermaksud mengabdikan hidupnya untuk melindungi keturunan keluarga Wang. Masalah dengan negara Zhao telah selesai. Namun, Wang Lin masih memiliki satu pemikiran, Sekte Heng Yue. Ini adalah sekte yang membawa ke jalur terminasi. Sebelum meninggalkan Zhao, dia memutuskan untuk mencari mereka. Dia menyebarkan akal ilahi dan berbagai gunung dan gua muncul di pikiran. Dengan gerakan sederhana, tubuhnya menghilang. Dari ingatan, sosok Wang Lin muncul di luar gunung bernama Gunung Ular Gajah. Wang Lin melihat sekelilingnya dengan ekspresi yang kompleks. Ada formasi di sini. Dia tidak menghancurkan formasi tetapi melewatinya dan memasuki gunung. Di dalamnya ada sebuah gua besar. Ketika Wang Lin memasuki gua, dia melihat banyak debu. Tidak ada seorang pun yang pernah tinggal di sini untuk waktu yang lama.
Ada 3 kata kuno yang diukir pada sebagian besar batu giok di aula utama. Sekte Heng Yue. Wang Lin menghela nafas sambil menyeka debu dan diam-diam menatapnya untuk waktu yang sangat lama. Tak lama setelah itu, Wang Lin menyebarkan akal sehatnya dan berjalan ke samping. Dia menghancurkan formasi yang melindungi pintu dan berjalan masuk. Di sana ada deretan rak dengan batu giok yang mengeluarkan cahaya redup dan hantu. Ada sesosok mayat duduk dalam posisi lotus di pojok. Kondisi tulangnya cukup baik, artinya orang tersebut jelas meninggal karena usia tua. Jari telunjuk kanan mayat itu menunjuk ke tanah. Wang Lin berjalan, menyeka debu di tanah, dan melihat kata-kata yang terukir di sana. Sekte Heng Yue mati bersamaku. Saya telah menganiaya para leluhur, saya telah menganiaya para leluhur. Wang Lin berpikir. Dia mundur terdiam, membungkuk hormat, dan berkata, murid Wang Lin memberi salam kepada senior. Setelah menghela nafas, Wang Lin mengambil batu giok itu satu persatu dan menyesapnya dengan akal sehatnya. Ketika dia mengambil satu batu giok, dia tiba-tiba berhenti. Bakat orang tua ini kurang, jadi pemikiranku tidak akan mencapai level tinggi, tapi aku memiliki pemahaman pedang yang aneh. Seolah-olah hidupku diperuntukkan bagi pedang. Namun, aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali indera keilahianku memasuki pedang, pedang itu hancur setelah beberapa saat. Tidak ada yang menyampaikan. Kata tidak berguna adalah cara yang bagus untuk menggambarkan orang tua ini. Karena aku tidak bisa menggunakan akal sehatku untuk mengendalikan pedang, aku tidak bisa menggunakan pedang dalam pertempuran. Saya mengarahkannya kepada guru saya. Saat saya berumur 80 tahun, saya bermimpi bahwa saya adalah roh pedang yang melintasi daratan. Aku adalah raja di antara pedang. Setelah aku terbangun, pedang dari mimpiku tetap terukir di pikiranku seolah-olah itu adalah tujuan seumur hidup, seolah-olah itu adalah kehidupan masa laluku. Aku menyerah untuk mencoba menembus tahap pendirian yayasan dan fokus pada pembuatan pedang. Ide ini begitu kuat sehingga saya merasa seperti kesurupan. Saya benar-benar terpana pada hal ini, aku harus membuat pedang ini. Setelah 1 dekade, lelaki tua ini bahkan meminta bahan untuk membuat pedang. Saya telah menciptakan beberapa pedang, tetapi tidak ada satu pun yang saya inginkan, jadi saya menyerah pada pedang itu. Tahun ini, Sekte Heng Yue menghadapi bencana besar karena musuh yang kuat menyerang kami, sehingga sekte tersebut akan segera dihancurkan. Orang tua ini lahir di Sekte Heng Yue dan secara alami akan mati di Sekte Heng Yue. Orang tua ini membuka tungkunya untuk terakhir kalinya membuat pedang. Saya kekurangan waktu, jadi saya menyerah pada material berharga dan menggunakan logam fana, lalu saya menciptakan pedang besar. Setelah menciptakan pedang, tiba-tiba aku merasakan suatu tanda dari langit, jadi aku melapisi pedang itu dengan emas dan tak lama kemudian pedang itu bersinar. Melihat pedang itu, perasaan yang kualami dalam mimpiku tiba-tiba muncul kembali di benakku. Pada saat itu, aku kembali ke dalam mimpiku dan aku ada. Itulah perasaan yang saya cari-cari. Saya mengirimkan pedang itu kekayaan. Meskipun nama ini bukanlah sesuatu yang mewah, itulah yang saya rasakan. Jiwaku muncul menyatu sepenuhnya dengan pedang ini, jadi aku menyerang dan menyelesaikan bencana untuk Sekte Heng Yue-ku. Lalu, saat aku pergi, aku meninggalkan teknik pedang di dalam pedang. Saya harap murid-murid di masa depan akan memperlakukan pedang dengan baik. Wang Lin meletakkan batu giok itu dan menutup matanya. Dia gemetaran di dalam. Meskipun alasan utama dia datang adalah untuk melihat apa yang terjadi di Sekte Heng Yue, alasan lainnya adalah untuk mengetahui lebih banyak tentang kekayaan. Roh pedang di kehidupan sebelumnya, pedang ini bertahan sama dengan pedang surgawi. Mungkinkah jiwa senior ini mengandung pecahan roh pedang surgawi? Wang Lin membuka matanya. Matanya berbinar. Dia berpikir sebentar sebelum tubuhnya menghilang dan meninggalkan tempat ini. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar lembah Jueming. Di dalam, tasnya dihancurkan. Saat itu dia harus pergi ke ruang angkasa untuk menemukan sarung pedang. Setelah membuat keretakan spasial, Wang Lin memasukinya. Kali ini satu-satunya targetnya adalah kekayaan. Pedang itu dibuat dari logam biasa, jadi saya tidak tahu apakah pedang itu bisa bertahan di dalam ruang spasial selama 500 tahun. Juga, saya tidak tahu apakah pedang itu hancur bersama dengan tasnya. Sayangnya, tingkat pukulan saya bahkan tidak cukup tinggi untuk menyadari teknik pedang di dalam pedang,
jika tidak, Wang Lin menghela nafas saat dia menyebarkan akal sehatnya. Setengah bulan kemudian, Wang Lin keluar dari celah spasial dengan mengerutkan kening. Dia tidak menemukan apapun. Aku khawatir gesekannya telah hancur. Saya harus segera kembali ke Sekte Pemurnian Jiwa dan menemukan banyak batu giok surga untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Dengan itu, Wang Lin menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam susunan transfer kuno dan kemudian dia menghilang dari Zhao. Di negara budidaya peringkat 4 di sisi barat planet Suzaku. Negara ini telah diambil alih oleh klan abadi yang ditinggalkan dan para penggarap negara ini telah menjadi pelayan klan abadi yang ditinggalkan. Seseorang yang memakai topi jerami saat ini sedang berdiri di pinggir negara. Dia dikelilingi cahaya keemasan. Wang Lin, kamu akhirnya kembali. Senior sudah tahu bahwa kamu kembali. Saya harap Anda tidak mengecewakannya. Orang ini menamparkan tasnya dan sepotong batu giok muncul di tangan. Kamu membantuku membunuh Li Yuanfeng dan menyegel negara Sui Yue. Saya, Zhou Wutai, tidak punya cara untuk membalas budi Anda selain memberi Anda batu giok ini. Giok ini berisi domain Liu Mei yang saya gunakan untuk memperoleh hidup saya. Saya harap Anda dapat memenuhi harapan senior dan meningkatkan hati Dao Liu Mei dan kemudian menjadi Suzaku berikutnya. Dia mengambil satu langkah dan menghilang. Dalam susunan transfer kuno di negara Pilu, cahaya terang menyala dan Wang Lin keluar darinya. Dia segera terbang ke udara dan menyerbu menuju Sekte Pemurnian Jiwa. Sepanjang jalan, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan melihat banyak orang dengan ekspresi sangat buruk yang sepertinya hanya menyembunyikan kekhawatiran mereka. Bahkan ketika mereka bertemu seseorang yang mereka kenal, mereka akan segera membalas satu sama lain dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka sendiri. Saat Wang Lin terbang, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Lebih dari 10 keterampilan yang indera kedewaannya terhubung secara misterius sedang menyapu area tersebut. Di antara 10 atau lebih pertengkaran ini, 3 di antaranya berada pada tahap formasi jiwa dan sisanya berada pada tahap jiwa yang baru lahir. Mereka tidak menargetkan siapapun secara spesifik tetapi tampaknya memeriksa setiap pihak yang berwenang. Ketika pemindaian mereka datang tiba-tiba, Wang Lin tidak punya waktu untuk menghadapinya, jadi dia mengambil langkah dan menghindari indera ilahi mereka. Tak satu pun dari mereka menyadari ada yang salah, jadi mereka terus menyapu area tersebut. Kecepatan Wang Lin sangat cepat, jadi dia tiba di luar Sekte Pemurnian Jiwa tak lama setelahnya. Formasi perlindungan sekte sudah aktif. Itu membentuk awan hitam di sekitar sekte, dan awan ini tampak seperti dipenuhi hantu. Gelombangnya terkadang datang dari awan. Tempat ini terlihat sangat menakutkan, hampir seperti dunia bawah. Tidak ada satupun pembudidaya pilu yang mau mendekat ke sini, sehingga mereka selalu mengambil jalan memutar di sekitar tempat ini. Ketika Wang Lin melihat formasi perlindungan sekte, dia menghela nafas lega. Ini berarti semua yang ada di dalam sekte itu masih aman. Dia mengaktifkan teknik penerimaan jiwa dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan untaian gas hitam yang berubah menjadi bendera jiwa setinggi 30 kaki. Memasuki, Wang Lin menunjuk ke arah bendera itu dan bendera itu mulai bergerak. Dengan cepat membungkus Wang Lin dan membawanya melalui formasi. Saat bendera mengarah ke kabut hitam, pecahan jiwa memberi ruang untuk memungkinkan Wang Lin lewat. Kemudian Wang Lin dan benderanya menghilang jauh di dalam formasi Sekte Pemurnian Jiwa. Segera setelah itu, awan hitam kembali normal, lorong yang terbuka dengan cepat ditutup. Tidak banyak perubahan sejak Wang Lin terakhir kali berada di sini, namun tampaknya jumlah muridnya kini semakin sedikit, hanya 10% dari mereka yang hadir. Melihat ke pemandangan, dari 9 cincin emas, hanya 3 yang tersisa. Kamu telah kembali, sebuah suara kuno datang dari tidur. Cincin darah tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin dan kemudian Dutian keluar dari sana. Dutian tampak lebih tua dari sebelumnya dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aura kematian yang kental. Saat ini dia terlihat sangat berbeda dari kali terakhir Wang Lin melihatnya. Senior, kamu, mata Wang Lin menjadi serius saat dia memeriksa Dutian. Dia menghela nafas saat melihat umur Dutian hampir berakhir. Kamu sudah melihatnya, tidak masalah, saya masih memiliki sisa hidup beberapa tahun lagi. Aku tidak akan mati terlalu cepat. Dutian tertawa, dan saat dia tertawa, aura kematian di sekelilingnya tampak berkurang. Tidak buruk. Dalam tahun-tahun yang singkat ini,
tingkat kultivasi Anda telah meningkat pesat. Anda telah mencapai titik di mana Anda harus menyerap energi spiritual surgawi dan memurnikan tubuh Anda. Jika Anda memiliki batu giok surgawi dalam jumlah besar, maka hanya masalah waktu sebelum Anda mencapai tahap transformasi jiwa. Du Tian melihat lebih dekat pada Wang Lin. Apa yang dilihatnya mengejutkannya dan membuat matanya bersinar terang. Wang Lin merenung sedikit sebelum bertanya, apakah senior memiliki batu giok surgawi? Du Tian memandang ke arah langit dan tertawa. Kamu pria yang luar biasa, Cheng Niu. Anda kembali ke sekte pemurnian jiwa hanya untuk mendapatkan batu giok surgawi. Jika Anda memiliki cukup batu giok surgawi, saya khawatir Anda bahkan tidak akan kembali. Wang Lin samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya masih akan kembali untuk bendera 1 miliar jiwa. Mata Du Tian berbinar. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan penuh penghargaan dan tersenyum. Bagus, bendera 1 miliar jiwa adalah milikmu. Fragmen jiwaku juga akan menjadi milikmu dalam beberapa tahun, sialnya, bahkan seluruh sekte pemurnian jiwa adalah milikmu. Jika kamu tidak menyukai tempat ini, kamu boleh menyerah pada sekte pemurnian jiwa di sini, tapi kamu harus ingat betapa baiknya aku padamu dan kamu harus menepati janjimu. Orang tua ini hanya ingin kamu menjanjikan satu hal dan itu adalah menjaga bendera 1 miliar jiwa tetap aman. Selama bendera jiwa ini aman, maka sekte pemurnian jiwa saya masih ada. Planet ini terlalu kecil untuk menampung orang sepertimu, Cheng Niu. Ketika kamu pergi, kamu harus menemukan tempat yang cocok untuk sekte pemurnian jiwaku untuk tumbuh sekali lagi. Anda juga harus membangun 999 menara yang mencapai surga untuk menyelesaikan impian sekte pemurnian jiwa saya untuk menjadi negara budidaya peringkat 6. Dengarkan baik-baik, Cheng Niu. Mata Wang Lin tenang. Tidak ada yang gratis di dunia. Inginkan sesuatu, Anda harus membayar harganya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin setuju dengan kata-kata Du Tian. Dia mengangguk dan berkata, saya bisa melakukannya. Du Tian dengan hati-hati memandang Wang Lin sebelum menghela nafas. Dia melihat ke langit dan berpikir, saudara magang senior, saya telah mempertaruhkan segalanya berdasarkan prediksi Anda. Saya harap saya tidak akan kehilangan segalanya dalam taruhan ini. Dia menarik napas dalam-dalam, melambaikan lengan bajunya, dan berkata, ikuti aku. Dengan itu, dia memimpin dan Wang Lin mengikuti dari belakang. Keduanya bergerak seperti kilat saat mereka melewati sekte pemurnian jiwa dan tiba di gunung belakang. Du Tian mengirimkan segel, menyebabkan lingkungan sekitar bergetar dan pusaran hitam tiba-tiba muncul. Pusaran itu memiliki kilat hitam yang mengalir melaluinya, dan kemudian aura berbahaya dengan cepat menyebar dari dalamnya. Ini adalah area terlarang dari sekte pemurnian jiwaku. Hanya mereka yang telah menguasai teknik penyegelan jiwa yang diizinkan masuk ke sini, jadi membawamu ke sini tidak melanggar hukum sekte. Setelah Du Tian selesai berbicara, dia menghilang ke dalam pusaran. Wang Lin merenung sedikit. Meskipun ekspresinya tetap tenang, dia tetap waspada saat dia dengan hati-hati mengikuti Du Tian ke dalam. Saat dia memasuki pusaran, dia merasa seperti memasuki arai transfer. Penglihatannya kabur, dan ketika dia bisa melihat dengan jelas lagi, dia berada di dalam gua. Gua ini tidak terlalu besar. Di dinding di depannya ada lebih dari 30 tablet yang terbuat dari batu giok langit. Ini adalah tablet untuk semua penggarap transformasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa. Du Tian membungkuk pada tablet itu. Wang Lin juga membungkuk. Sedikit kegembiraan memasuki mata Du Tian dan dia sedikit mengangguk. Lalu dia berjalan ke samping dan menempelkan tangannya ke dinding. Tak lama kemudian, suara gemuruh terdengar dari segala arah. Cheng Niu, duduklah dalam posisi lotus. Sekte pemurnian jiwaku tidak memiliki banyak batu giok langit yang tersisa. Meskipun kami memiliki banyak tabungan ketika kami datang dari planet 4 orang suci, setelah puluhan ribu tahun dan lebih dari 30 pembudidaya transformasi jiwa, persediaan kami telah lama habis. Batu giok yang tersisa adalah apa yang saya dan kakak magang senior saya dapatkan dari alam surgawi ketika kami masih muda. Saya khawatir itu tidak cukup untuk Anda. Namun, Anda tidak perlu khawatir, meskipun ini belum cukup, aku akan mengajakmu keluar untuk mencurinya. Apapun yang terjadi, Anda harus segera mencapai tahap transformasi jiwa.
Sekte pemurnian jiwaku tidak pernah khawatir tidak memiliki cukup batu giok surgawi karena ketika seseorang siap mencapai tahap transformasi jiwa, kami hanya memilih sekte dan membawa bendera jiwa 1 miliar jiwa untuk mencuri apa yang kami butuhkan. Jika satu sekte tidak cukup, kami akan mengunjungi 2 sekte, jika 2 tidak cukup, maka kita akan pergi ke sekte ketiga. Cepat atau lambat, kita akan mendapatkan cukup batu giok surgawi. Ketika saya mencapai tahap transformasi jiwa, guru saya mengambil bendera 1 miliar jiwa-jiwa dan mencuri dari semua sekte di 3 negara budidaya peringkat 5. Saat Dutian berbicara, ada kebanggaan di matanya. Wang Lin hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar ini. Dia berpikir bahwa sekte pemurnian jiwa sungguh kejam. Bendera 1 miliar jiwa adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Suzaku. Dengan itu, sekte pemurnian jiwa dapat menyapu planet ini dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Tidak heran mereka mampu menghasilkan begitu banyak penggarap transformasi jiwa, semua batu giok langit yang mereka gunakan dicuri dari orang lain. Saat ini, suara gemuruh semakin keras dan tanah mulai retak. Kemudian 2 balok batu giok langit, masing-masing seukuran manusia, muncul dari bawah tanah. Energi spiritual surgawi yang kaya mulai memenuhi area tersebut. Wang Lin melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kualitas kedua batu giok langit ini tidak sebaik kualitas batu gioknya. Namun, ukurannya sangat besar, sehingga secara alami mengandung lebih banyak energi spiritual surgawi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai menyerap energi spiritual surgawi. Sepotong batu giok ada di depan Wang Lin dan yang lainnya di belakangnya. Mereka berdua memancarkan energi spiritual surgawi yang kaya yang diserapnya dengan kecepatan luar biasa. Seolah-olah tubuhnya adalah pusaran besar. Energi spiritual surgawi yang berasal dari batu giok langit begitu kaya sehingga menjadi garis putih yang terlihat menghubungkan batu giok dan Wang Lin. Dutian, yang berdiri di samping, mengangguk. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan 7 bendera putih kecil. Dia melemparkannya dan 7 bendera putih mendarat di sekitar Wang Lin. Untaian gas putih keluar dari bendera putih, menghubungkannya menjadi satu bentuk yang tidak beraturan. Dutian menunjuk ke udara dan berkata, "Berdiri." Garis putih keluar dari garis yang menghubungkan bendera putih dan mengelilingi Wang Lin sepenuhnya. Cheng Niu, dengan formasi ini, kecepatanmu menyerap dan mengubah energi spiritualmu akan meningkat. Orang tua ini tidak pernah menahanmu. Energi spiritual surgawi dalam jumlah tak terbatas memasuki tubuhnya dan tubuhnya terus-menerus memurnikannya, menyebabkan energi spiritual di dalam dirinya berubah. Wang Lin perlahan-lahan melupakan perjalanan waktu dan sepenuhnya muncul dalam menyerap energi spiritual surgawi dan mengubah energi spiritualnya. Sepanjang proses ini, dia memperoleh pemahaman mendalam tentang energi spiritual surgawi. Mencapai tahap transformasi jiwa berarti perubahan kualitas bagi para kultivator. Hanya dengan mengubah energi spiritual dan mengendalikan energi spiritual surgawi seseorang dapat benar-benar dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Penggarap transformasi jiwa dapat mengendalikan energi spiritual surgawi, sehingga banyak harta yang menggunakan energi spiritual menjadi tidak berguna karena tidak dapat menahan energi spiritual surgawi. Demikian pula, ada beberapa harta karun yang tidak dapat diaktifkan dengan energi spiritual sama sekali, mereka hanya dapat diaktifkan oleh energi spiritual surgawi. Pedang surgawi dan kereta dewa perang juga seperti ini. Seiring berjalannya waktu, tidak peduli berapa banyak batu giok langit yang ada, mereka pada akhirnya akan terserap. Pada hari ini, terdengar suara retakan lembut saat retakan muncul di kedua batu giok tersebut. Retakan mulai muncul pada 2 lempengan batu giok langit. Toko mulai menyebar dan batu giok perlahan berubah menjadi abu-abu. Pada hari ini, rangkaian terakhir energi spiritual surgawi diekstraksi dari batu giok surgawi di depan Wang Lin. Dengan keras, lempengan batu giok itu runtuh menjadi potongan-potongan kecil, membentuk bukit kecil debu di hadapannya. Pada saat yang sama, batu giok langit di belakangnya juga runtuh. Rambut Wang Lin tergerai di udara tanpa angin. Jumlah energi spiritual surgawi dalam tubuhnya kini berkali-kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya. Aura yang kuat mulai menyebar dari tubuhnya, menjatuhkan ketujuh bendera putih karena tidak dapat menahannya. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya. Saat dia berdiri, matanya mengeluarkan cahaya keemasan sebelum menjadi tenang. Saya sudah menyelesaikannya. Prosesnya, mata Wang Lin menekankan pada Dutian,
yang duduk di sudut. Dutian membuka dan tersenyum. Bagus, sekarang ikuti aku sementara aku mengajakmu mencuri beberapa batu giok surgawi. Meskipun keadaan menjadi berantakan karena perang, beberapa perang tidak dapat menghentikan tradisi pemurnian jiwaku ini. Dutian tertawa ketika dia membuka ruang di depannya, menciptakan pusaran hitam yang dia masuki. Wang Lin tersenyum tipis saat dia mengikuti kepusaran air. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di langit di luar sekte pemurnian jiwa. Dutian meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia terbang ke depan mengendarai awan. Saat Wang Lin dengan santai mengikuti di belakang Dutian, dia merasakan bagaimana energi spiritual surga telah mengubah tubuhnya. Spiritual yang tersisa di tubuhnya saat ini, sebagian besar telah diubah menjadi energi spiritual surgawi. Namun, dia harus mengisi tubuhnya hingga penuh dengan energi spiritual surgawi, jadi dia masih membutuhkan sejumlah besar batu surgawi untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Ada segerombolan orang di sisi barat Pilu. Ini adalah negeri kematian di mana Anda tidak dapat melihat orang hidup dalam radius 10.000 km. Tempat ini adalah surga bagi serangga. Ada banyak serangga beracun yang hidup di sini yang bahkan beberapa petani tidak berani mengganggunya. Di sini orang sering melihat segerombolan besar serangga bergerak-gerak. Mereka adalah raja di sini. Ada jenis binatang lain di dalam kawanan yang juga beracun. Namun, mereka tidak bisa menandingi serangga tersebut, sehingga mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kawanan dan biasanya tidak keluar. Semua petani di Pilu tahu untuk tidak mengambil langkah ke dalam bayangan itu. Itu tidak dilarang karena berbahaya tetapi karena tanah ini adalah rumah dari Sekte Serangga Setan. Sekte Serangga Setan terletak di rawa. Sekte Serangga Setan adalah sekte yang sangat aneh. Alih-alih memiliki aula sekte utama, bangunan dan strukturnya tersebar di seluruh rawa. Ada beberapa titik yang merupakan tanah kokoh. Di tempat inilah para murid sekte Serangga Iblis tinggal. Mereka tinggal di daerah yang tersebar di seluruh rawa. Para murid dari sekte Serangga Iblis tidak memiliki rasa persahabatan satu sama lain. Metode budidaya mereka berkaitan dengan serangga, sehingga banyaknya serangga beracun di rawa membuat mereka lebih nyaman. Pada hari ini, dua sosok muncul di langit di atas tepi rawa. Salah satu dari keduanya sudah tua dan yang lainnya masih muda. Orang tua itu mengenakan jubah hitam, rambut beruban, dan dia sangat kurus. Tangannya berada di belakang punggung, matanya dingin, dan dia memancarkan aura yang menyebabkan semua serangga lari ketakutan. Orang di sebelahnya adalah seorang pemuda. Dia mengenakan pakaian putih dan rambut tergerai santai di belakangnya. Meskipun dia tidak tampan, dia memiliki aura abnormal pada dirinya. Matanya sangat jernih, satu pandangan dari mereka bisa mengejutkan hati seseorang. Keduanya adalah Dutian dan Wang Lin. Jelas Dutian sangat familiar dengan tempat ini, karena dia memimpin Wang Lin langsung ke sini. Dia melihat rawa di dasar dan menghela napas. Cheng Niu, meskipun mereka semua bersembunyi seperti tikus, jangan meremehkan anggota sekte Serangga Iblis. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa orang-orang ini pasti kaya raya di kehidupan mereka sebelumnya. Ketika guruku membawaku ke sini, jumlah batu giok surgawi yang kami curi lebih dari 3 kali lipat dari jumlah yang kami ambil dari sekte lain. Dengan itu, dia mengulurkan tangan ke dalamnya dan bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Setelah meraih bendera 1 miliar jiwa, aura Dutian berubah total. Dia menatap rawa di bawahnya dan mengibarkan bendera. Fragmen jiwa yang tak terhitung banyaknya segera terbang keluar dan menutupi area tersebut. Langit berubah warna dan waktu seakan berhenti. Seluruh area dikelilingi oleh pecahan jiwa yang terus-menerus mengeluarkan ratapan hantu. Gelombang suara ratapan ini menyebar ke seluruh rawa. Itu tidak lebih lemah dari serangan harta sihir. Lebih dari 10 fragmen jiwa berwarna ungu keemasan muncul dengan kegembiraan di mata mereka dan bergerak maju tanpa perintah apapun. Semua serangga menakutkan berlari seolah-olah bertemu musuh alaminya. Mata Dutian berbinar dan dia berteriak, "Tikus dari sekte Serangga Setan, kakekmu Dutian telah datang." Aturannya sama seperti biasanya, segera serahkan batu giok langit. Setelah Wang Lin mendengarnya, dia tidak bisa menahan tawa. Mungkinkah ada aturan yang ditetapkan untuk mencuri batu giok langit? Wang Lin tidak tahu bahwa sekte pemurnian jiwa terbiasa mengatur seperti ini. Dulu ketika Tuan Dutian membawanya ke sini, lokomotif mengatakan hal yang sama,
dan dikabarkan bahwa Tuan Truk juga mengatakan hal serupa. Singkatnya, memang ada aturannya. Beberapa suara kemarahan datang dari kerumunan sebelum dua orang terbang keluar. Fragmen jiwa mencoba menghentikannya, tetapi mereka semua dipukul mundur oleh auranya. Namun, keduanya tahu apa yang harus dilakukan, mereka hanya menggerakkan pecahan itu kembali jiwa tanpa melukainya. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah ungu dan memiliki dua tulang berwarna merah di sekelilingnya. Dia dengan cepat berteriak, "Hantu tua Dutian, tidak ada lagi batu giok surgawi." Orang lainnya adalah seorang wanita tua yang mengenakan gaun istana. Meski wajahnya dipenuhi kerutan, matanya cerah. Dia terbatuk untuk memotong pria tua memegang ungu itu, lalu dia melihat ke arah Dutian dan berkata, "Hantu tua Dutian, kami tidak bisa memberikan batu giok surgawi. Ketika klan abadi yang terbengkalai menyerang, saya terluka parah dan membutuhkan banyak batu giok surgawi untuk akhirnya pulih. Mempertimbangkan masa depan, kami tidak dapat memberikan apapun kepada Anda." Mata Dutian menjadi serius dan kemudian menyampaikannya pada wanita tua itu. Dia menunjuk ke dahi dan aura kematian yang dia tekan tersisa. Dia berkata, dengan suara serak, "Yan Hong, umurku tinggal kurang dari 2 tahun lagi." Wanita tua itu gemetar dan ekspresinya sedikit berubah. Ekspresi lelaki tua mencengkeram ungu itu menjadi jelek dan dia mengambilnya. "Kalian dari Sekte Pemurnian Jiwa semuanya gila. Ketika umurmu hampir habis, kamu mengambil bendera 1 miliar jiwa dan mencuri batu giok surga dari orang-orang." Dutian tertawa dan berkata, "Itu benar. Hidupku hanya tinggal kurang dari 2 tahun lagi, jadi tentu saja aku tidak takut mati. Beri aku batu giok surgawi dan aku akan pergi. Jika kamu tidak memberiku apapun, aku tidak akan bertarung denganmu, tapi aku akan memanggil semua serangga beracun di rawa ini." Orang tua memandang ungu itu tertawa marah dan hendak berbicara ketika wanita tua itu terbatuk dan berkata, "Hantu tua, kenapa menjadi seperti ini? Kami berdua tidak hanya bisa melenyapkan Sekte Pemurnian Jiwamu, junior di sampingmu ini pasti akan mati." Wang Lin tersenyum tipis saat tangannya menunjuk ke udara dan pedang surgawi terbang dengan ayunan. Wang Lin menggunakan rangkaian energi spiritual surgawi dalam ayunan itu. Meskipun dia belum mencapai tahap transformasi jiwa, dia masih bisa menggunakan sedikit energi spiritual surgawi. Pedang surgawi secara alami membutuhkan energi spiritual surgawi untuk digunakan. Setelah energi spiritual surgawi digunakan, ia melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan dan memancarkan tekanan surgawi. Energi pedang turun seperti kilat. Ekspresi wanita tua itu berubah drastis saat dia meraih tas pegangannya dan mengeluarkan cangkang kura-kura untuk memblokir pedang energi. Pembawaan. Transmisi keras terdengar saat cangkang kura-kura berubah menjadi debu ketika menghentikan energi pedang. Ekspresi wanita tua itu sangat jelek. Bahkan ekspresi tua lelaki mencengkeram ungu itu jelek saat dia menatap Wang Lin. Wang Lin perlahan bertanya, "Apakah kalian berdua masih berpikir aku pasti akan mati hari ini?" Wanita tua itu berkata dengan nada serius, "Siapa kamu?" Energi pedang tadi mengandung energi spiritual surgawi, tetapi dia tidak terkejut dengan hal itu. Dia telah menyadari bahwa Wang Lin berada pada langkah antara tahap formasi jiwa dan transformasi jiwa. Dia tidak menganggap hal semacam ini sebagai ancaman, namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekhawatiran semacam ini akan memiliki harta surgawi. Apapun kualitasnya, selama harta karun menggunakan energi spiritual, itu disebut harta roh. Pada saat yang sama, harta karun yang menggunakan energi spiritual surgawi disebut harta surgawi. Yang disebut harta karun surgawi adalah harta karun yang dapat menahan kekuatan energi spiritual surgawi dan menampilkan kekuatan dengan sempurna. Harta karun seperti ini sangat langka. Satu-satunya hal yang diinginkan sebagian besar penggarap transformasi jiwa selain mencapai tahap ascendan adalah menemukan harta surgawi untuk diri mereka sendiri. Antara formasi jiwa, memiliki harta surgawi dan tidak memilikinya adalah perbedaan besar. Dengan harta karun surgawi seseorang dapat menggunakan energi spiritual surgawi secara maksimal, namun jika seseorang tidak memilikinya, mereka harus menggunakannya dengan teknik mereka, yang selalu lebih lemah dari harta karun. Selain itu, ada beberapa harta karun yang terletak di antara harta roh dan harta surga. Mereka dapat diaktifkan dengan kedua jenis energi tersebut,
dan meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan energi spiritual surgawi, mereka jauh lebih kuat daripada harta yang menggunakan energi spiritual. Jenis harta karun ini termasuk harta karun surgawi semu. Bendera 1 miliar jiwa-jiwa dan bendera dianggap sebagai harta karun surgawi semu. Wang Lin tersenyum mendengar pertanyaan wanita tua itu dan berkata, "Saya Cheng Niu." Ekspresi wanita tua itu berubah. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Untuk membunuh Li Yuanfeng dan leluhur klan iblis raksasa Sue Yue hanya pada tahap formasi jiwa, hari ini wanita tua ini memang tidak bisa membunuhmu." Wanita tua itu menghela nafas. Meskipun dia berada pada tahap akhir transformasi jiwa dan dapat dengan mudah membunuh Wang Lin, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya dengan kehadiran Du Tian. Setelah melihat lelaki tua di sana, dia menghela nafas lagi di dalam hatinya. Pria tua terbungkus ungu di samping wanita itu memasang ekspresi muram di wajahnya. Dia berada pada tahap awal transformasi jiwa. Dia tahu bahwa dia bisa membunuh Li Yuanfeng tanpa pertanyaan, tetapi melawan leluhur klan iblis raksasa, akan sangat sulit untuk menang. Namun, pemuda sebelum dia berhasil membunuh keduanya. Meskipun Wang Lin belum menjadi seorang yang terlibat dalam transformasi jiwa, dia sudah melihat Wang Lin sebagai seseorang dengan tingkat peretasan yang sama. Du Tian tertawa. Dia sangat puas dengan tindakan Wang Lin. Orang-orang dari Sekte Pemurnian Jiwa seharusnya seperti ini. Du Tian berkata, "Jangan buang waktu lagi. Menurut aturan, berikan aku setengah dari batu giok surgamu." Wanita tua itu sedikit berpikir. Dia kemudian menatap Du Tian sebentar sebelum matanya berbinar dan dia berkata, "Aku bisa memberi setengah giok surgawi kami, tapi dengan pertempuran dengan klan abadi yang terbengkalai, jika sekte serangga iblisku dalam bahaya, kamu harus segera membantu kami." Du Tian memandang wanita tua itu dan berkata, "Itu tergantung pada berapa banyak batu giok surgawi yang kamu berikan padaku." Wanita tua itu tersenyum pahit. Dia mengeluarkan tas berisi pegangan dan melemparkannya ke Du Tian bahkan tanpa melihatnya. Dia berkata, "Ini akan memuaskanmu." Du Tian menangkap tas itu. Setelah dia mengiklankannya dengan akal sehatnya, ekspresi menjadi aneh. Dia wanita memandang tua itu dan berkata, "Kalian dari Sekte Serangga Iblis benar-benar kaya raya di masa lalu. Tuanku mengambil begitu banyak batu giok surgawi dari kalian, tetapi kalian masih memiliki sebanyak ini. Apakah kalian menemukan cara untuk mengumpulkannya?" Wanita tua itu dengan tenang berkata, "Kamu tidak perlu mengetahui hal ini. Ingat perjanjian kita." Dengan itu, dia terbang keluar angkasa. Penatua memandang ungu memandang Wang Lin sekali lagi sebelum memegang tangannya dan pergi. Sama seperti ini, Du Tian membawa Wang Lin melintasi pilu dan mencuri sejumlah besar batu giok langit. Sepanjang jalan, Wang Lin benar-benar melihat betapa kejamnya Du Tian sebenarnya. Du Tian akan mencabut bendera 1 miliar jiwa dan meminta batu giok surgawi. Jika mereka tidak memukul, dia akan melepaskan pecahan jiwa dan menggunakan sedikit waktu yang tersisa untuk menjangkau sekte tersebut. Ketenaran Sekte Pemurnian Jiwa sudah dikenal luas. Dua sekte pilu lainnya benar-benar marah, tetapi karena Sekte Pemurnian Jiwa selalu melakukan ini, mereka pada akhirnya menyerahkan batu giok surgawi. Du Tian menamparkan tasnya dan tersenyum pada Wang Lin. "Lihat semua ini. Mulailah tindakan Sekte Pemurnian Jiwa saya selama puluhan ribu tahun. Ketika Anda memiliki bendera 1 miliar jiwa, Anda harus melakukan hal yang sama atau Anda akan menurunkan nama Sekte Pemurnian Jiwa saya." Meski tubuhnya dipenuhi aura kematian, Wang Lin bisa merasakan sedikit kelegaan di hati Du Tian. Dahulu kala, leluhur dari Sekte Pemurnian Jiwa saya ingin mencapai tahap ascendan. Jumlah batu giok surgawi yang dia butuhkan berkali-kali lipat lebih banyak dari yang Anda butuhkan. Akhirnya, setelah menyapu seluruh planet, dia pergi ke negara Suzaku. Dengan bendera 1 miliar jiwa-jiwa, bahkan para penggarap ascendan tidak sembarangan akan mengambil tindakan melawannya. Hasilnya, dia bisa mengambil batu giok langit dengan paksa, kata Du Tian. Wang Lin tersenyum pahit. Dia bisa merasakan sakit kepala yang dialami para penggarap ascendan di Suzaku saat itu. Memberikan batu giok surgawi membuatnya terasa seperti memberi seseorang uang gratis. Bagaimanapun, setiap generasi yang memegang bendera 1 miliar jiwa adalah seorang tiran. Wang Lin diam-diam berpikir,
saya rasa saya melihat bagaimana sekte pemurnian jiwa ini berubah dari negara budidaya peringkat 5 menjadi hanya sebuah sekte sekarang. Namun nenek moyang itu gagal dan pada akhirnya tetap mati. Sebenarnya, saya tidak setuju dengan tindakannya, kecuali jika benar-benar diperlukan, lebih baik tidak main-main dengan para penggarap Ascendan. Dia akan lebih baik melakukan apa yang kita lakukan saat ini. Dengan bendera ini, kita bisa melewati negara budidaya peringkat 5 dan mencuri dari sekte manapun yang kita lihat. Bahkan jika kita bertemu dengan para penggarap kuat dari klan abadi yang terbengkalai, itu tidak masalah. Wang Lin tersenyum pahit sekali lagi. Tindakan tirani Du Tian tidak hanya terbatas pada Pilu. Faktanya, Du Tian cukup pendiam di Pilu. Bagaimanapun, mereka semua adalah tetangga, jadi dia tidak bisa mendorong mereka terlalu jauh. Namun, saat mereka meninggalkan Pilu, Wang Lin akhirnya melihat betapa kejamnya Du Tian. Dalam waktu 3 bulan, Du Tian membawa Wang Lin melintasi 4 negara budidaya peringkat 5. Ketika mereka pergi, rasanya seperti segerombolan belalang telah lewat. Bahkan beberapa keluarga budidaya terpengaruh dan harus menyerahkan beberapa batu giok surgawi yang mereka miliki. Mengenai sekte, Du Tian bahkan tidak mengatakan apapun sebelum mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Fragmen jiwa akan menutupi sekte dan kemudian lebih dari 10 fragmen jiwa transformasi jiwa akan keluar. Ini bukanlah serangan yang bisa dilawan oleh sekte manapun di negara budidaya peringkat 5. Du Tian mengumpulkan sejumlah besar batu giok surgawi dan menempatkannya di dalam tas penyimpanan. Di negara budidaya peringkat ke-45, Du Tian akhirnya menimbulkan reaksi dari para petani lokal. 4 melibatkan transformasi jiwa bersatu untuk menyerang Du Tian. Kali ini, Wang Lin akhirnya menyadari betapa kuatnya bendera 1 miliar jiwa-jiwa itu. Wang Lin bahkan tidak punya waktu untuk bertindak sebelum mereka berempati dipukul mundur. Ini hanya karena Du Tian tidak ingin membunuh siapapun, jika tidak, salah satu dari mereka pasti akan menjadi jiwa utama lainnya untuk bendera jiwa. Betapa kejamnya tindakan Du Tian dalam 2 tahun terakhir hidupnya, Wang Lin harus mengeluarkan topi jeraminya dan menggunakannya untuk menutupi penampilannya. Ini untuk mencegah semua sekte yang mereka ingin mencarinya di masa depan. 4 negara budidaya peringkat 5, 13 sekte, dan lebih dari 100 keluarga budidaya. Kalau dihitung yang ada di Pilu, totalnya ada 16 sekte. Dalam 3 bulan ini, Du Tian mencuri sejumlah besar batu giok langit dari mereka. Pada hari ini, Du Tian berhenti. Du Tian berkata kepada Wang Lin, dengan nada serius, batu giok surgawi sebanyak ini seharusnya cukup bagimu untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Bahkan mungkin masih ada yang tersisa. Di masa depan, jika Anda ingin meningkatkan level teknisi Anda harus mendapatkan batu giok surgawi Anda sendiri. Ingat, di dunia peretasan, khususnya bagi para penggarap transformasi jiwa, satu-satunya cara untuk mendapatkan batu giok surgawi adalah dengan mencuri. Tidak peduli berapa banirim ke alam surgawi, Anda tidak akan mendapatkan cukup batu giok surgawi. Wang Lin mengangguk. Dia tidak punya masalah dengan mencuri, tapi dia tidak setuju dengan metode Du Tian. Dia percaya bahwa dia harus mengambil semuanya atau tidak mencuri sama sekali. Mungkin prosesnya akan jauh lebih sulit, namun jumlah batu giok langit yang mereka miliki akan lebih dari 2 kali lipat dari apa yang mereka miliki saat ini. Setelah mendapatkan cukup batu giok surgawi, Du Tian membawa Wang Lin dan membangun kembali ke sekte pemurnian jiwa. Dia akan melindungi Wang Lin sehingga dia bisa menerobos ke tahap transformasi jiwa dengan aman. Du Tian menghela nafas dan berkata, planet Suzaku terlalu kecil. Ketika saya masih muda, saya meninggalkan planet ini sekali dan pergi ke Tianyun. Planet itu 10 kali lebih besar dari planet Suzaku. Ada banyak sekte di sana dan tentu saja lebih banyak batu giok surga. Jika bukan karena fakta bahwa saya tidak cukup kuat, akan berusaha mencuri dari sekte di sana. Dikatakan bahwa di antara kemitraan budidaya, ada banyak negara budidaya peringkat 6 yang mengatur penggerebekan untuk mencuri dari planet budidaya lain. Planet Tianyun, mata Wang Lin berbinar. Du Tian berkata, Tianyunzi di planet Tianyun memiliki tingkat pemanasan yang sangat tinggi. Dikatakan dia bahkan memiliki kursi di iklim budidaya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Zuxi kecil. Wang Lin berpikir sedikit. Saat dia ingin bertanya lebih banyak, ekspresi Du Tian berubah dan dia melihat ke kedamaian.
Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan menoleh. Kabut hitam mendekat dari kucing liar dan membakar awan di tengah perjalanan. Kabut hitam itu begitu besar sehingga orang tidak bisa melihat di titik mana. Aura kekuatan tato yang kuat perlahan menyebar. Klan abadi yang ditinggalkan. Mata Dutian berbinar. Selama mereka bersama, Wang Lin telah berbicara dengan Dutian dan mengetahui bahwa beberapa tahun yang lalu, klan tertinggal abadi mengumpulkan sejumlah besar orang dan langsung memulai serangan mereka di benua Suzaku. Penggarap yang tak terhitung banyaknya tewas dalam pertempuran itu. Beberapa dukun dari klan abadi yang ditinggalkan yang sama kuatnya dengan para penggarap Ascendan bertarung dengan Zuxi dan dua penggarap Ascendan lainnya. Pertempuran ini berlangsung selama 3 tahun dan kemudian klan abadi yang terbengkalai mundur. Mereka mengambil alih negara budidaya peringkat 3 dan memulai pertempuran perlahan dengan negara Suzaku. Dalam pertempuran ini, dua orang unggul di atas segalanya, Liu Mei dan Qian Feng. Liu Mei, dengan kecantikannya yang tiada taraf, telah menarik perhatian semua orang yang tertarik pada pria muda. Tingkat keparahannya juga sangat tinggi, dia berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Ini membuatnya semakin menarik perhatian. Saat dia muncul, dia benar-benar menekan peringkat kupu-kupu merah dan menjadi putri surga yang baru. Sepertinya tidak ada lagi yang memperhatikan kupu-kupu merah. Yang membuat semua orang semakin ramai dibicarakan adalah bahwa dia adalah murid pribadi Suzaku saat ini dan kandidat untuk menjadi Suzaku berikutnya. Saat dia muncul, dia menangkap beberapa dukun yang terbentang 7. Dia bahkan mampu menangkap dukun yang diselimuti 8 yang membungkus transformasi jiwa tahap akhir. Alhasil, populernya meroket. Ada satu hal lagi tentang dirinya yang menarik perhatian semua orang. Rumornya seperti ini, dia baik hati dan memiliki hati yang murni namun masih mampu mencapai tingkat konversi ini. Dia belum pernah membunuh seseorang seumur hidupnya, bahkan ketika dia bertarung melawan klan abadi yang tertinggal, dia hanya menangkap mereka dan tidak membunuh mereka. Dengan semua kualitas baik ini, dia secara alami menarik perhatian semua orang. Setiap kali dia muncul, semua permusuhan di sekitarnya dengan penuh hormat mematuhi perintahnya. Bahkan dalam pertempuran di mana mereka ditakdirkan untuk kalah, ketika dia muncul, semua kekuatan yang hadir akan mendapatkan kembali kekuatan mereka dan kemudian memenangkan pertempuran dengan bantuannya. Wanita ini dianggap sebagai salah satu dari kembar jenius generasi ini. Jenius lainnya adalah Qian Feng. Dia sangat tampan dan memiliki penampilan yang mengesankan. Tingkat ketajamannya juga berada pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Tidak ada sedikit pun kesombongan pada dirinya dan dia sangat bermoral, adil, dan berwatak lembut. Qian Feng tiba-tiba muncul di tahun kedua serangan klan abadi yang terbengkalai. Saat dia muncul, dia segera membunuh beberapa anggota klan abadi yang tertinggal dan bertarung dengan Master Junior klan abadi yang tertinggal. Semua ini segera mengejutkan seluruh planet. Pertarungan antara mereka berdua adalah pertarungan antara pemimpin generasi berikutnya dari masing-masing pihak. Meskipun Qian Feng tidak memenangkan dan pertarungan berakhir seri, mendudukinya melambung tinggi. Hanya setelah pertempuran ini semua orang tahu bahwa dia adalah saudara magang senior Liu Mei dan murid Suzaku saat ini. Dia menduduki peringkat kedua di bawah Liu Mei. Selain itu, ia memiliki identitas lain yang menarik perhatian semua orang. Orang ini adalah keturunan Suzaku generasi sebelumnya. Qian Feng seperti bulan yang cerah dalam pertempuran melawan klan abadi yang terbengkalai. Pada akhirnya, dia menandatangani perjanjian dengan Master Junior dari klan abadi yang terbengkalai. Negara Suzaku menyerahkan semua negara budidaya peringkat 3 sehingga klan abadi yang terbengkalai akan menghentikan serangan mereka. Mata Dutian berbinar saat dia menatap awan hitam besar yang datang dari jarak jauh dan berkata, dengan nada yang dalam, klan abadi yang tertinggal telah memulai serangan kedua mereka. Cheng Niu, saya bisa merasakan bahwa seorang dukun yang berkolaborasi dengan transformasi jiwa tingkat menengah ada di dalam awan hitam itu. Mengenai apakah ada seorang Ascendan atau tidak, saya tidak tahu. Keluarkan sub benderanya dan kami akan menagihnya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia melihat ke awan hitam. Dia mengulurkan tangan, menyebabkan sub benda 1 miliar jiwa-jiwa muncul. Setelah dia mengambil bendera itu, kabut hitam keluar dan membuat Wang Lin tidak selamat. Dutian juga mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Dengan lambaian tangan, dia juga membungkus dirinya dengan kabut hitam dan
menyerbu menuju awan hitam bersama Wang Lin. Saat mereka melakukan perjalanan, mereka dikelilingi oleh dokter gigi sonik dan ratapan pecahan jiwa. Gelombang gemuruh tiba-tiba datang dari awan hitam saat sejumlah besar anggota klan abadi yang terlantar muncul. Pada saat ini, Du Tian dan Wang Lin langsung menyerang awan hitam. Saat anggota klan abadi yang tertinggal hendak menyerang, sebuah teriakan datang dari dalam awan hitam dan anggota klan abadi yang tertinggal berhenti dan membuka sebuah lorong. Seorang pria parubaya menutupi istana tanpa tato di tubuhnya keluar dari awan hitam. Diikuti oleh seorang lelaki tua bungkuk. Ekspresi lelaki tua itu muram dan dia sesekali batuk beberapa kali. Wang Lin segera mengenali lelaki tua ini sebagai orang yang mengejarnya ke dalam celah spasial dan kemudian terjebak di dalam. Perseteruan di antara mereka berdua sangat hebat, jadi jika dia mengenali Wang Lin, dia tidak akan menyerah sampai dia mati. Namun, Wang Lin mengenakan topi jerami dan dibungkus dengan bendera jiwa, sehingga orang tersebut tidak dapat mengenalinya. Sekte Pemurnian Jiwa. Pria parubaya itu berbisik ketika matanya berbinar. Dia bergerak maju dan memblokir Du Tian dan Wang Lin. Kalian berdua dari Sekte Pemurnian Jiwa, tetap di sini. Pria parubaya itu tersenyum dan pergantian tangan. Pembawaan. Suaranya keras terdengar. Hanya dengan gelombang sederhana, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul dan memanggil Du Tian dan Wang Lin saat mereka berada di dalam sangkar. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah. Di bawah kekuatan tak terlihat ini, dia merasakan bahaya yang sangat kuat. Dukun 9 daun. Suara Du Tian datang dari dalam bendera jiwa. Namun, bendera jiwa yang mengelilingi Du Tian melepaskan pecahan jiwa yang tak terhitung jumlah Henwa utama berwarna ungu keemasan turun seperti dewa. Du Tian berteriak, serang. Fragmen jiwa tiba-tiba menjadi gila saat menyerang ke segala arah. Hal ini terutama berlaku untuk 13 fragmen jiwa transformasi jiwa. Semua anggota klan abadi yang ditinggalkan di bawah level kekuatan transformasi jiwa mati hanya dalam satu sentuhan dari 13 fragmen. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia baru saja mencapai tahap 9 daun, jadi dia setara dengan kekuatan Ascendan tahap awal. Namun, dia belum pernah melihat kekuatan mengerikan dari bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Dia hanya membaca dalam catatan perang puluhan ribu tahun yang lalu dan tahu bahwa itu adalah senjata yang paling ditakuti oleh klan abadi yang terbengkalai. Sekarang setelah dia melihatnya, ekspresinya menjadi gelap. Dia memegang tangannya, menyebabkan awan hitam mundur. Anggota klan abadi yang tertinggal di dalam awan menciptakan celah di tengah. Du Tian tertawa saat dia membawa Wang Lin keluar dari awan hitam dan ke kejauhan. Mu Ye, bawalah anggota klan untuk bertemu dengan Master Junior. Saya akan menguji kekuatan bendera 1 miliar jiwa, perintah pria parubaya itu, sebelum mengejar Du Tian. Orang tua bungkuk itu mengangguk ketika dia memimpin anggota klan untuk mereformasi awan hitam. Setelah selesai, mereka terus bergerak maju. Du Tian terbang menjauh dan tiba-tiba berhenti. Dukun memposting 9 mengikuti kita. Cheng Niu, perhatikan baik-baik dan lihat mengapa para penggarap Ascendan takut pada bendera 1 miliar jiwa. Saat Du Tian berbicara, dia berbalik untuk menghadapi anggota klan abadi yang terbuang. Pelangi melingkari langit dan tiba di hadapannya. Itu adalah pria parubaya. Du Tian tidak membuang waktu untuk berbicara. Tangannya membentuk segel dan dia mengeluarkan darah, 500 juta jiwa dan 13 jiwa utama, muncul. Langit tiba-tiba menjadi gelap seolah seluruh langit tertutup sesuatu dan bumi menjadi neraka. Ratapan tak berujung dari pecahan jiwa mulai menggema di sekitar mereka. Fragmen jiwa berkibar keluar dari bendera jiwa satu persatu, menutupi seluruh area. 13 fragmen jiwa ungu keemasan menatap pria parubaya yang muncul. Perhatikan baik-baik. Ini adalah cara yang tepat untuk menggunakan bendera jiwa. Formasi 13 jiwa. Du Tian berteriak saat kabut hitam yang mengelilinginya kembali menjadi setinggi 30 kaki. Lalu dia menggantikannya. 500 juta fragmen jiwa mulai bergerak secara misterius di sekitar 13 jiwa utama dan membentuk formasi besar yang mengelilingi Wang Lin, Du Tian, dan pria parubaya. Apalagi dengan pemahaman Wang Lin tentang formasi, dia hanya bisa melihat sedikit saja dan tidak bisa mempelajarinya secara detail. Pemurnian jiwa. Du Tian berteriak sambil mengulurkan tangan. Formasi itu tiba-tiba bergetar ketika semua fragmen jiwa mengeluarkan suara yang menyatu. Suara ini seperti mantra. Tak lama kemudian,
Aura hitam keluar dari tengah pecahan jiwa dan membentuk tangan raksasa. Tangan raksasa ini melakukan hal yang sama yang dilakukan Dutian, seolah-olah itu adalah avatarnya. Saat Dutian mengulurkan tangannya, sosok putih muncul di sekitar pria parubaya itu. Itu adalah jiwa. Saat ini, tangan raksasa itu turun. Mata pria parubaya itu berbinar. Dia tidak menggunakan harta apapun saat dia menunjuk ke udara dan mengucapkan satu kata, berhenti. Dengan keras, tangan besar itu tiba-tiba berhenti dan tidak bergerak. Pria parubaya itu mengulurkan lengan dan kemudian 5 lampu dengan warna berbeda berkumpul di tangan. Kawah. Kelima lampu itu segera pecah dan membentuk 5 kuali di sekitar pria parubaya itu. Lalu dia tiba, perbaiki. 5 kuali besar bergetar ketika tato aneh muncul di sekitar mereka. Tato itu berkilat saat berputar di sekitar kuali. 5 kuali besar membentuk 5 pusaran besar di dalam formasi. Aura kuno memenuhi formasi dan kemudian beberapa fragmen jiwa ditarik ke dalam pusaran. Ekspresi Dutian tetap tenang saat dia berkata, kamu memang dukun yang dilindungi 9, dan kamu memiliki beberapa keahlian. 13 jiwa utama, kumpulkan. Formasi tersebut tiba-tiba berubah lagi ketika 500 juta fragmen jiwa berkumpul menuju 13 jiwa utama, kemudian 13 jiwa utama mulai menjadi padat. 500 juta fragmen jiwa menyatu dengan 13 jiwa utama, memberi mereka kekuatan masing-masing yang memungkinkan transformasi jiwa tahap akhir. Mereka bahkan memiliki energi spiritual surgawi di dalam tubuh mereka. Kali ini ekspresi pria parubaya itu akhirnya berubah. Mata Dutian dingin saat dia berkata, ini belum selesai. 13 jiwa utama, menyatu menjadi satu. 13 jiwa utama tiba-tiba bergerak, menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika bayangan setelahnya menghilang, jiwa-jiwa telah menyatu menjadi satu. 500 juta fragmen jiwa dan 13 jiwa utama dimurnikan menjadi satu jiwa. Saat jiwa ini muncul, langit berubah warna. Ascendan, pria parubaya itu menghirup udara dingin. Semua jiwa utama dalam bendera 1 miliar jiwa adalah nenek moyang transformasi jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa. Satu-satunya penyesalan yang mereka alami tidak mampu mencapai tahap Ascendan. Mereka tidak dapat mencapainya ketika mereka masih hidup, dan keinginan ini semakin kuat setelah kematian mereka. Pada akhirnya, keinginan semua fragmen jiwa memungkinkan mereka untuk menyatu dan menciptakan kekuatan yang cocok dengan seorang Ascendan yang berkuasa. Ini bahkan bukan kekuatan penuh dari bendera 1 miliar jiwa, hanya sebagian saja. Kekuatan ini cukup untuk melawan para penggarap Ascendan tahap awal tetapi tidak sebanding dengan para penggarap Ascendan tahap akhir seperti Suzaku saat ini. Yang benar-benar ditakuti oleh Suzaku saat ini adalah kekuatan dari 36 jiwa utama, terutama jiwa keempat. Dutian menatap pria parubaya itu dan, dengan dingin berkata, enyahlah. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Sekte Pemurnian Jiwaku tidak akan berpartisipasi dalam perang antara kamu dan negara Suzaku. Ekspresi pria parubaya itu sangat gelap dan kemarahan di hatinya semakin besar. Dengan tingkat keparahannya, jika Dutian tidak memiliki bendera 1 miliar jiwa-jiwa, dia bisa dengan mudah membunuh Dutian. Dia menatap Dutian sambil merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, kekuatan seperti ini saja tidak cukup untuk mengancam saya. Bisakah bendera 1 miliar jiwa hanya memiliki kekuatan seperti ini? Dutian tertawa ketika matanya berbinar dan berkata, 10 jiwa utama, muncul. Dia mengibarkan bendera jiwa di tangannya dan kemudian 10 jiwa utama transformasi jiwa berkibar keluar. Kali ini pria parubaya itu tersenyum pahit. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa klannya sangat takut dengan bendera 1 miliar jiwa. Pria parubaya itu berkata, karena Sekte Pemurnian Jiwa tidak akan berpartisipasi dalam perang, maka saya akan berbicara mewakili klan abadi yang terbengkalai dan berjanji bahwa kami bahkan tidak akan mengambil satu langkah pun ke dalam Sekte Pemurnian Jiwa. Petik 2. Dengan itu, dia menggenggam tangannya pada Dutian dan dengan hati-hati pergi. Dutian mengibarkan bendera jiwa untuk mengambil semua pecahan jiwa dan segera pergi bersama Wang Lin. Bendera 1 miliar jiwa-jiwa, setelah menyaksikan apa yang baru terjadi, mata Wang Lin dipenuhi dengan gairah. Dunia ini besar, dan dengan bendera itu, dia bisa pergi kemana saja. Dengan arogansi dalam suaranya, Dutian berkata, ini adalah kekuatan bendera 1 miliar jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa saya.
Bagaimana keadaannya? Wang Lin menjawab, sangat kuat. Du Tian tertawa dan berkata, sebenarnya tidak ada cara yang tepat untuk menggunakan bendera jiwa. Misalnya, nenek moyang generasi ke-6 pandai dalam formasi, jadi dia berguna untuk membuat formasi. Saat Du Tian memindahkan kembali ke Pilu, dia memberitahu Wang Lin lebih banyak tentang bendera 1 miliar jiwa. Wilayah leluhur generasi persaudaraan telah dilahap, jadi dia menggunakan bendera jiwa untuk memperkuat jiwa guna membuat dirinya lebih kuat melawan musuh. Namun, satu keterampilan yang selalu dimiliki oleh bendera 1 miliar jiwa adalah fusi. Jiwa ascendan yang Anda lihat fusi. Meskipun tidak bisa bertahan selamanya, dia bisa melawan seorang ascendan yang cerdas untuk satu waktu. Namun, tidak satu pun dari ini adalah kartu as yang sebenarnya. Apa yang benar-benar dapat mengancam para penggarap ascendan adalah jiwa utama keempat. Dalam puluhan ribu tahun, jiwa keempat hanya muncul sekali. Ketika itu terjadi, leluhur ascendan tahap awal terakhir sekte saya bertarung bersama dengan Suzaku generasi kedua melawan 4 pembudidaya ascendan tahap akhir dari planet lain. Meskipun pencurian batu giok surgawi adalah alasan utama mereka keluar, Du Tian juga ingin mengajari Wang Lin tentang bendera 1 miliar jiwa-jiwa sehingga dia dapat mengendalikannya dengan lebih baik 2 tahun dari sekarang. Du Tian tidak menahan apapun dari Wang Lin, dia memperlakukan Wang Lin seperti murid langsung sejati. Rahasia tentang bendera jiwa ini biasanya hanya diturunkan dari guru ke murid. Meskipun Du Tian dan Wang Lin tidak secara resmi menjadi guru dan murid, hubungan mereka mirip dengan itu. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia bertanya, bersama dengan Suzaku generasi kedua. Du Tian mengangguk. Setelah mengalahkan klan Forsaken Immortal, generasi pertama Suzaku mengorbankan dirinya bersama dengan beberapa penggarap ascendan tahap akhir untuk menyegel klan Forsaken Immortal. Kemudian dia menunjuk seseorang sebagai Suzaku generasi kedua. Orang ini sangat berbakat dan luar biasa, sangat berbeda dari semua Suzaku masa depan setelahnya. Dia tidak menekan negara budidaya peringkat 5 manapun dan meskipun dia hanya memerintah selama 1000 tahun yang singkat, dia memiliki tingkat budidaya yang lebih tinggi daripada setiap Suzaku setelahnya. Dikatakan bahwa dia sudah satu langkah ke dunia setelah Ascendan dan hanya setengah langkah dari langkah berikutnya. Orang ini tidak diragukan lagi adalah ahli nomor 1 dalam sejarah planet Suzaku. Setelah mendengar ini, hati Wang Lin bergetar. Dia memikirkan satu hal yang selalu dikatakan si Tunan, yaitu dia adalah ahli nomor 1 di planet Suzaku. Siapa namanya? Du Tian menggelengkan kepalanya. Sudah terlalu lama bagi seseorang untuk masih mengingat namanya, kami hanya mengingatnya sebagai Suzaku generasi kedua. Mungkin Suzaku saat ini tahu. Wang Lin terus bertanya, apa yang terjadi pada akhirnya? Du Tian perlahan tahu berkata, keberadaannya tidak. Du Tian menghela nafas dan melanjutkan, dikabarkan bahwa pertempuran melawan para penggarap asing itu tidak kalah hebatnya dengan pertempuran melawan roh leluhur klan abadi yang terbengkalai. Pada akhirnya, nenek moyang sekte pemurnian jiwaku bukanlah tandingan, lagi pula, dia hanyalah seorang ahli ascendan tahap awal. Dia menggunakan jiwa keempat untuk keluar dari hidup-hidup dan membunuh salah satu pembudidaya asing. Namun, jiwa keempat mengalami kerusakan parah dan tertidur lelap sejak saat itu. Menurut perhitungan saya, seharusnya sudah hampir pulih sepenuhnya sekarang. Meskipun pertempuran telah dimenangkan, Suzaku generasi kedua diburu oleh para pembudidaya asing dan menghilang. Hati Wang Lin bergetar. Dia ingat ketika si Tunan membayangkan bahwa dia berperang melawan beberapa petani asing. Akhirnya, tubuhnya dihancurkan oleh mereka, tetapi jiwanya yang baru lahir melarikan diri ke surga menantang Manik dan kemudian hidupnya terselamatkan. Kebencian si Tunan terhadap orang-orang itu hanya bisa dianggap mengerikan. Menurut cerita Du Tian, nasib Suzaku generasi kedua sangat mirip dengan si Tunan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya berbinar. Dia punya dendam terhadap Suzaku saat ini, jika situ terbangun, apakah dia akan membantu Suzaku saat ini? Du Tian memandang Wang Lin dan bertanya, apa yang kamu pikirkan? Wang Lin merenung sedikit dan bertanya, dengan perang antara klan abadi yang terabaikan dan negara Suzaku yang sedang berlangsung saat ini, jika Suzaku generasi kedua masih hidup, apakah dia akan membantu Suzaku saat ini? Du Tian tertawa dan tenang. Jangan mengandalkan kemungkinan Suzaku generasi kedua masih hidup, tapi jika dia masih hidup,
dia tidak akan membantu Suzaku generasi sekarang karena tidak ada hubungan di antara mereka. Suzaku generasi kedua dikabarkan sangat arogan, jika bukan karena dia berhutang pada Suzaku generasi pertama, dia pasti sudah meninggalkan planet ini untuk mengembangkan dirinya di tempat lain. Wang Lin mengangguk, matanya berbinar dan dia bertanya, ada berapa generasi Suzaku? Du Tian hadir dan berkata, Suzaku saat ini adalah generasi ke-14, dan yang paling aku benci. Wang Lin merenung sedikit sebelum tiba-tiba bertanya, Senior, roh leluhur abadi yang Anda bicarakan sebelumnya, apa itu? Du Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu apa itu dan saya hanya melihat catatan dari sekte tersebut. Saat itu, selama perang besar dengan klan abadi yang terbengkalai, roh leluhur ini muncul dan menyebabkan sejumlah besar penggarap Ascen dan mati. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Benua Suzaku dekat. Ayo kita menggali agar kamu bisa mencapai tahap transformasi jiwa. Dengan itu, Du Tian tiba-tiba mempercepat. Dalam beberapa bulan singkat ini, Du Tian membawa Wang Lin melintasi hampir sebagian planet ini. Sekarang mereka bisa melihat benua Suzaku muncul di hadapan mereka. Benar, nenek moyang mencatat salah satu dari 4 nama pembudidaya asing. Orang itu mengatakan bahwa dia berasal dari planet 5 elemen dan dipanggil Naduo 1. Naduo muncul di bab 248. Ya, itu seharusnya benar. Setelah kita kembali, aku akan menghadiahkan batu giok beserta catatannya. Tidak Duo. Tubuh Wang Lin bergetar. Apa yang salah denganmu? Du Tian berbalik ke arah Wang Lin dan melihatnya bertanya-tanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya telah bertemu Naduo ini. Du Tian terkejut. Matanya berbinar dan dia bertanya, kamu sudah bertemu Naduo? Wang Lin memberitahu Du Tian tentang masalah Naduo. Menarik. Monster tua yang telah hidup puluhan ribu tahun pasti telah melewati tahap ascendan dan menyentuh langkah berikutnya. Kalau tidak, mustahil untuk hidup sampai sekarang. Keduanya terbang sangat cepat melintasi langit dan segera tiba di bagian utara benua Suzaku. Tepat pada saat ini, mata Wang Lin menjadi serius. Du Tian tampaknya telah menyadarinya lebih awal, karena dia meraih Wang Lin dan mundur. Layar lampu hijau muncul di tepi benua Suzaku dan menutupi seluruh benua. Formasi Suzaku. Ekspresi Du Tian jelek. Formasi Suzaku adalah formasi terkuat di planet ini. Bentuknya bisa besar atau kecil, tapi bila digunakan dengan kekuatan penuh, ia bisa menutupi planet ini untuk melindunginya dari pembudidaya asing atau binatang buas yang hidup di dalamnya. Pada tingkat terkecilnya, ia hanya bisa melindungi satu orang dan menjadi sangat kuat. Sepertinya negara Suzaku sangat bertekad untuk menang melawan klan abadi yang terbengkalai. Jumlah batu roh yang dibutuhkan untuk mengaktifkan pembentukan Suzaku berada di luar imajinasi dan banyak batu giok surga yang diperlukan untuk menggunakan kekuatan. Hehe, cukup untuk menyalakan Ascendan tahap akhir. Mata Du Tian berbinar dan dia menunjuk ke depan. Keluaran gas hitam dari tikungan dan mendarat di layar lampu hijau. Saat gas hitam mendekat, layar lampu hijau bergetar dan membentuk kepalan tangan hijau yang meninju gas hitam tersebut. Pembawaan. Setelah ledakan keras, gas hitam menghilang dan kembali ke layar lampu hijau. Du Tian mencibir, bahkan mengandung darah klan iblis raksasa, jadi formasi tersebut memiliki kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa. Kamu seharusnya tidak meninggalkan begitu banyak masalah ketika kamu pergi ke klan iblis raksasa. Jika saya pergi sendiri, saya akan membunuh mereka semua untuk mencegah penyelesaian di masa depan. Ketika klan abadi yang tertinggal menyerang, murid kedua Suzaku, Qian Feng, pergi ke klan iblis raksasa, membuka segelnya, dan memindahkan mereka semua ke negara Suzaku. Aku bertanya-tanya mengapa negara Suzaku begitu murah hati, tapi sepertinya mereka mengincar darah klan iblis raksasa. Dengan darah klan iblis raksasa sebanyak ini, formasi ini mengandung kekuatan daurunan mereka. Wang Lin tetap diam. Dengan adanya Cihu di sana, mustahil dia bisa membunuh mereka semua. Mata Du Tian menjadi dingin saat dia menatap formasi Suzaku dan berteriak, formasi Suzaku telah mengelilingi seluruh benua. Harus ada seseorang yang mengendalikan formasi setiap 5.000 km. Keluarlah untuk orang tua ini atau aku akan membuat pembukaan sebelum klan abadi yang terbengkalai bahkan tiba. Kesabaran orang tua ini ada batasnya. Aku hanya akan memberimu waktu 3 tarikan napas. 2 napas kemudian, sesosok tubuh muncul di layar lampu hijau.
Orang ini berambut panjang, mengenakan jubah putih, dan sangat tampan, tetapi dia memancarkan sedikit kejahatan. Secara keseluruhan, dia memberikan pesona misterius. Orang ini tersenyum dan berkata, "Senior, mohon jangan marah. Karena kamu meminta junior untuk keluar, junior akan keluar." Du Tian dengan dingin berkata, "Buka formasi. Seperti yang kamu pesan." Pemuda yang memandang jahat itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke layar lampu hijau. Sebuah lubang terbuka dan Du Tian terbakar saat memasuki benua Suzaku. Wang Lin mengikuti dari dekat. Namun, pada saat ini, mata pemuda berkedip jahat itu berbinar dan dia mengganti tangannya, menyebabkan layar lampu hijau menutup. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia terjebak di luar. "Junior, kamu mendekati kematian." Mata Du Tian menjadi dingin saat dia melihat pemuda yang tampak jahat itu. Orang ini tidak menunjukkan rasa takut saat dia tersenyum lembut dan berkata, "Senior, tolong jangan marah, saya hanya ingin bertarung dengan sesama tetangga Cheng Niu yang mengguncang seluruh planet." "Cheng Niu, apakah kamu berani bertarung denganku?" Pemuda memandang jahat itu memandang Wang Lin, yang berada di luar layar lampu hijau. "Siapa kamu?" Wang Lin mengerutkan kening. "Rekan bertengkar Cheng Niu, meskipun ini pertama kali kita bertemu, saya tahu banyak tentang Anda." Selirku kupu-kupu merah tidak bisa berhenti memikirkanmu. Pemuda yang memandang jahat itu tersenyum. "Qian Feng." Mata Wang Lin berbinar. Pemuda berpenampilan jahat itu dengan mengangguk lembut dan berkata, "Saya tidak mengira saudara Cheng mengetahui nama saya. Aku yakin adik magang juniorku yang nakalah yang nyaman. Dia pasti mengatakan banyak hal buruk tentangku." Dengan suara dingin, Du Tian berkata, "Cukup. Qian Feng, buka formasi. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Jika kamu tidak membukanya sekarang, kamu akan tinggal di sini selamanya." Qian Feng tertawa. "Senior, saya tidak punya niat buruk. Mungkinkah penerus yang dipilih senior bahkan tidak punya nyali untuk bertarung denganku? Senior dapat yakin, saya tidak akan menggunakan gerakan membunuh apapun, kami hanya akan menghemat." Du Tian mencibir. Dia mengangkat tangannya dan hendak menggunakan mantra ketika Wang Lin berkata, "Oke, aku akan bertarung denganmu." Mata Qian Feng berbinar. Dia tertawa saat dia keluar dari layar lampu hijau. Dia berhenti 10 kaki dari Wang Lin dan tersenyum. "Bagus. Tidak heran saudara Cheng adalah seseorang yang membunuh Li Yuanfeng dan leluhur klan iblis raksasa." Wang Lin tidak menyia-nyiakan kata-kata dengan orang ini. Saat Qian Feng keluar, Wang Lin mengeluarkan pedang surgawinya, mengaktifkan energi spiritual surgawinya, dan mengurung Qian Feng, mempersingkat kalimatnya. Meskipun ini pertama kalinya Wang Lin bertemu Qian Feng, dia tidak memiliki perasaan baik terhadapnya. Langkah pertama yang dilakukan Wang Lin adalah dengan kekuatan 120%. Irisan ini bersih dan secepat kilat. Mata Qian Feng menjadi dingin. Dia tidak menggunakan harta apapun tetapi menunjuk ke udara di depannya. Bang! Meledak dengan keras di langit. Cuplikan dari Wang Lin ini mengandung energi spiritual surgawi, membuat pedang surgawi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Gerakan ini juga mengandung semua energi spiritual surgawi yang dapat digunakan Wang Lin sekaligus, sehingga kekuatannya sangat mencengangkan. Qian Feng terpaksa mundur 1000 kaki sebelum dia bisa menyingkirkan kekuatan pedang surga. Ekspresinya tidak lagi tenang, matanya dingin dan bersinar saat dia menatap pedang surgawi Wang Lin. Harta karun surgawi. Jari telunjuk gemetar saat aliran darah menetes dari titik. Seluruh lengan sekitarnya juga mati rasa. Qian Feng tidak menyangka Wang Lin akan menyerang dengan kekuatan penuh pada serangan pertama. Setelah mendorong Qian Feng kembali dengan satu tebasan, Wang Lin membuka mulutnya untuk mengeluarkan sinar cahaya hitam. Dia menangkapnya di tangan dan berubah menjadi bendera 1 miliar jiwa. Dengan lambaian, semua pecahan jiwa terbang keluar. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Qian Feng. Bagaimanapun, Qian Feng berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Satu-satunya cara untuk melakukan pendekatan ini adalah dengan bertindak terlebih dahulu dan menyerang Qian Feng begitu cepat sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Saat pecahan jiwa muncul, Wang Lin dengan cepat berkata, "Melahap." Ada 12 jiwa utama di antara pecahan jiwa yang tak terhitung banyaknya. Mereka tersenyum gelap saat menerkam ke arah Qian Feng.
Dari saat Qian Feng keluar dari layar lampu hijau hingga dikelilingi oleh pecahan-pecahan jiwa tak terhitung jumlahnya, semuanya terjadi dengan sangat cepat. Begitu cepatnya sehingga Qian Feng merasa dia tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, dia tidak memahami Wang Lin dan meremehkannya di dalam hatinya. Jika tidak, dengan tingkat pukulannya, tidak mungkin dia memberi Wang Lin kesempatan untuk menggunakan bendera jiwa. Dari sudut pandangnya, Wang Lin terlalu tercela. Dengan statusnya, tidak peduli siapa yang dia hadapi, lawan setidaknya akan berbicara di dekatnya sebentar sebelum memulai pertarungan. Namun, Wang Lin tiba-tiba memotongnya dan menyerangnya saat dia keluar. Jenis tindakan ini tidak berbeda dengan serangan diam-diam. Bahkan saat dia bertarung melawan Master Junior klan abadi yang terbengkalai, dia tidak berada dalam posisi yang melirik. Adegan ini membuat Du Tian sangat senang. Dia mulai tertawa bahak dan berpikir, Cheng Niu ini benar-benar memiliki esensi dari sekte pemurnian jiwaku. Jika seseorang ingin bertindak, maka ia harus mengambil kesempatan terbaik. Pada saat ini, Qian Feng dikelilingi oleh sub benda 1 miliar jiwa-jiwa. Fragmen jiwa yang tak terhitung banyaknya menciptakan tekanan yang kuat, terutama 12 jiwa utama yang sangat berbahaya baginya. Kelembutan menghilang dari wajah Qian Feng dan digantikan dengan sedikit permusuhan. Dia memegang tas pegangannya dan sebuah penusuk merah menyala keluar. Suzaku penusuk. Du Tian mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa Suzaku saat ini benar-benar memanjakan Qian Feng ini atau dia tidak akan memberi Qian Feng harta karun semacam ini. Du Tian mengirimkan transmisi suara. Cheng Niu, harta karun itu milik Zuxi. Itu dianggap sebagai harta karun surgawi semu, jadi sangat kuat. Mata Wang Lin berbinar. Dia adalah orang yang sangat tegas. Jadi pada saat ini, matanya menjadi dingin saat dia berkata, meledak. Dengan satu kata, 100 juta pecahan jiwa segera meledak. Pembawaan, pembawaan, pembawaan. Lapisan 100 juta pecahan jiwa menciptakan kekuatan destruktif di luar imajinasi, menyebabkan ekspresi Qian Feng berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, dia menyingkirkan penusuknya dan duduk dalam posisi lotus. Seluruh formasi Suzaku berkedip dan menghilang sebelum muncul kembali di depan Qian Feng. Saat ini tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang kuat. Sebuah pusaran yang kuat kemudian keluar dari tubuhnya dan menyerap semua kekuatan ledakan. Dampak kuat dari ledakan 100 juta jiwa menyebabkan lampu hijau bergetar hebat, dan Qian Feng, yang berada di dalam, batuk seteguk darah. Wang Lin diam-diam menghela napas sambil menunjuknya dan memanggil kembali 12 jiwa utama. Sekarang setelah formasi Suzaku hilang, dia dengan tenang memasuki benua dan berdiri di samping Du Tian. Setelah 12 jiwa utama kembali, sub benda 1 miliar jiwa-jiwa Wang Lin berubah menjadi untaian gas hitam dan keluar dari jiwa asalnya. Ia kembali ke Du Tian dan kembali ke bendera 1 miliar jiwa-jiwa yang sebenarnya. Dua kegunaan sub bender, mata Du Tian menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya lalu menurunkannya. Saat ini dia tidak bisa membunuh Qian Feng karena dia memiliki formasi Suzaku di sekitarnya. Kecuali dia menggunakan jiwa keempat, tidak ada cara untuk menghancurkan formasi Suzaku yang kini hanya melindungi satu orang. Mata Wang Lin tenang, tampaknya pertempuran sebelumnya belum pernah terjadi. Setelah 3 napas waktu, layar lampu hijau menghilang dan Qian Feng keluar dari sana dengan ekspresi suram. Dia menatap Wang Lin dengan kemarahan dan kekecewaan pada wajahnya. Namun, dia langsung menahan emosinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, ekspresi lembut kembali terlihat di wajahnya. Dia berkata, Saudara Cheng sungguh mempunyai keahlian. Saya telah belajar banyak dari ini. Wang Lin dengan tenang berkata, tidak masalah. Menatapnya berhenti di hutan tidak jauh dari sana, lalu dia menghela nafas dan terbang menuju sekte pemurnian jiwa. Du Tian tersenyum nakal saat dia melihat ke arah Qian Feng. Lalu dia dengan santai mengamati hutan tidak jauh sebelum menghilang menuju sekte pemurnian jiwa. Kemarahan di mata Qian Feng kembali. Dia mendekat sambil menatap kemana Wang Lin pergi dan berteriak, kupu-kupu merah, keluar. Seseorang yang mengenakan gaun merah keluar. Dia sangat cantik dan anggun. Namun, matanya dipenuhi kebingungan dan kehilangan seolah dia adalah boneka tanpa jiwa. Ketika kupu-kupu merah tiba di samping Qian Feng, dia tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke dahi kupu-kupu merah. Wajahnya segera menjadi pucat karena kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Qian Feng sebaliknya, wajahnya menjadi merah.
Semua luka yang dideritanya sebelumnya dengan cepat pulih dan dalam sekejap mata dia sembuh total. Dia menarik tangannya dan melihat luka di lehernya. Masih ada darah yang keluar dari luka itu. Jilat sampai bersih. Qian Feng mengangkat ceruk ke samping kupu-kupu merah. Kupu-kupu merah membuka mulut kecilnya, memasukkan jari Qian Feng ke dalam mulut, dan dengan lembut menjilatnya dengan lidahnya. Qian Feng bahkan tidak melihat ke arah kupu-kupu merah tetapi terus menatap ke tempat Wang Lin menghilang dan mendekat pada dirinya sendiri. Wang Lin, kamu berani menyakitiku. Matilah kau. Guru semakin tua dan bingung, kenapa lagi dia mengirim adik magang junior untuk mengambil hati Daomu. Domainmu adalah milikku, dan domain saudara magang junior juga milikku. Bahkan guru domain, jika saya dapat menemukan cara, saya akan memperluasnya juga. Bendera jiwa Cheng Niu ini terlalu kuat. Orang tua Dutian itu juga semakin tua, tapi bukannya memberikannya ke negara Suzaku, dia malah memberikannya kepada Cheng Niu. Namun, bendera jiwa telah menarik perhatian guru dan dia bertekad untuk mencapainya. Saya ingin melihat berapa lama lagi Anda bisa bertahan. Wang Lin dan Dutian dengan cepat kembali ke Sekte Pemurnian Jiwa. Sekte Pemurnian Jiwa masih sama seperti saat mereka meninggalkannya. Ketika mereka kembali, Dutian tidak berhenti untuk beristirahat sebelum membawa Wang Lin langsung ke gunung belakang. Begitu masuk, Dutian menyerahkan tas berisi kepada Wang Lin. Dia memandang Wang Lin dan berkata, fokus hanya untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Dengan aku menjagamu, selama aku masih hidup, tidak ada yang akan mengganggumu. Wang Lin menatap Dutian. Setelah beberapa saat, dia berbisik, terima kasih. Dutian tertawa dan memutar tangannya. Tidak perlu berterima kasih padaku, ingat saja apa yang kamu janjikan padaku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan serius berkata, senior, yakinlah. Dutian mengangguk dan menghilang dari gua. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar gua. Dia duduk dengan akal ilahi menyebar dan mulai menjaga Wang Lin. Bendera 1 miliar jiwa berkibar diam-diam di hadapannya. Cheng Niu ini benar-benar punya nyali. Untuk membuat bendera jiwa meledak, untungnya, dia hanya memiliki sub-bendera, jadi semua pecahan jiwa hanyalah ilusi yang diciptakan oleh bendera utama. Meskipun 100 juta pecahan jiwa pecah di sana, mereka tidak hancur. Saya akan sangat patah hati jika itu nyata. Dutian melihat bendera itu dan memikirkan masa lalu. Dia tidak terlihat seperti sedang melihat harta karun tetapi pada seniornya. Sedikit kesedihan muncul di mata Dutian saat dia berbisik, leluhur dari Sekte Pemurnian Jiwa, Junior Dutian akan datang membahas kalian semua. Dia menunjuk pada bendera 1 miliar jiwa dan 1 jiwa utama terbang. Jiwa ini memiliki ekspresi lembut dan memancarkan aura surgawi. Dutian menatap jiwa itu. Dia menghela napas dan sesak pada dirinya sendiri, saudara magang senior, saya tidak tahu apakah saya benar atau salah menyerahkan bendera jiwa kepada Cheng Niu. Namun, dengan pertempuran antara klan abadi yang ditinggalkan dan negara Suzaku, Sekte Pemurnian Jiwa kita akan sulit untuk diselamatkan. Tapi Cheng Niu ini akan meninggalkan planet ini, jadi dia bisa membantu Sekte Pemurnian Jiwaku memulai lagi di tempat lain. Mungkin itulah arti sebenarnya di balik prediksimu. Dutian menampilkan jiwa utama yang lembut dan berbisik, saya menjalani hidup saya tidak berharap untuk hidup selamanya tetapi mati dengan damai. Semua leluhur sebelumnya dari Sekte Pemurnian Jiwaku dengan rela menyerah untuk kembali ke siklus berputar dan menghapus kesadaran mereka untuk menjadi jiwa utama. Aku, Dutian, tidak akan ada bedanya. Kakak magang senior, tunggu aku. Aku akan segera bergabung denganmu. Bersambung.